Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen akan melontarkan berbagai macam pertanyaan kepada Ustadz Tsuma berkaitan dengan iman kekristenan. Mengapa demikian? Karena Ustadz Tsuma ini dan bersama dengan kawan-kawannya kerap kali selalu membahas dan musik iman kekristenan. Bahkan dia sendiri telah mengklaim bahwa dia merupakan seorang yang ahli kitab suci atau Alkitab itu sendiri. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana Ustadz Tsuma pada akhirnya dibuat ketar-ketir oleh para apologet Kristen. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Saya mempersilakan untuk semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan kiranya video ini juga, bahkan debat ini boleh memberkati kita semua. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Lagi lo, apalagi cuman kamu. Aduh, Menteri Agama aja saya tantang debat. Menteri Agama aja saya tantang debat aja kan berak-berak di celana. 2 lawan 1, Bom Paulson vs. Cuma. Sabar. Pak Paulson sabar. Anak konten, anak konten nih. Ini ada jangan ribut. Bang Suma. Jangan lu mulut besar. Sabar. Ya sabar lu. Sabar. Sekarang begini, Suma. Iyo karena saya ngomong kau diam. Aduh, kurang ajarin orang. Saya ngomong dulu baru kau ngomong. Gimana sih? Bang Suma dikit. Boleh? Silakan diatur. Oke. Disaksikan iya, sabar. banyak orang. Silakan. Kau katakan kau ahli Alkitab, benar? Gak usah cerewet, angkat tema 2 lawan 1 Suma versus Paul. Kau ngaku ahli Alkitab, ngaku dulu. Angkat kau ahli Alkitab cerewet. Gak usah cerewet. Saya meminta pertanggungjawabanmu. Oke. Saya lawan cukup. Sabar. Saya baru masuk ke tempat Lagi kamu takut bom. Kamu takut bom. Saya tantang kalian berdua. Suma versus kalian berdua. Nggak usah kau tanya itu, kita takut jangan framing. Kamu Alkitab, saya tanya kamu ahli Alkitab? Jawab dulu pertanyaanku. Kamu ahli Alkitab? Tantang kalian berdua. Iya, saya bicara mulutmu besar. Iya, saya terima. Saya tanya dulu, kamu ahli Alkitab? Iya, mulai. Oke, mulai. Aduh, ini mulut besar ini orang. Dikik lagi. Kasihan kali. Dikik lagi, teman-teman. Pak Bom, nggak usah tanya saya ahli kitab atau bukan. Bom. Ya. Pak Dani, dengar dulu bahasa saya, bisa Pak Dani? Saya bertanya, kamu ahli Alkitab? Itu saja pertanyaan saya. Kalau nggak ahli, saya malas bicara. Nggak boleh begitu, Pak Bom. Etikanya tidak masuk itu. Pak Bom, Cuma saya tanya, atau bukan. Kamu ngaku kamu ahli Alkitab kan? Kemarin saya pernah di Morupli. Mana kamu ahli kitab, Bom. Saya katakan. Ya, terus kamu ngaku. Oke, saya putar videomu dulu ya. Saya putar videonya daripada kalian. Itu yang saya katakan. Oke, lebih paham. Oke, sekarang saya tanya kamu dulu. Saya tanya kamu dulu. Saya tanya. Kamu jangan bertanya. Aduh, ini cerewet. Harusnya angkat tema gitu. Angkat tema dong. Jangan langsung bertanya. Angkat tema dulu. Kan yang kamu tantang saya, bukan muslim yang lain gitu. Ya kan? Pak Bom sudah panik. Aduh, Pak Bom. Kamu tantang saya, harusnya kau itu merasa bahwa tantanganmu sudah dijawab. Bang Suma sudah datang. Dan di sini ada kekuatan baru karena kamu berdua atau bersama dengan Paul Song. Harusnya kau berani angkat tema gitu loh. Alah. Cuman itu yang ingin kau katakan.
Nggak usah kau tanya ahli kitab ataupun apa. Nggak perlu. Sekarang saatnya kamu angkat tema, biarkan semua menjadi saksi. Gitu loh. Kamu kan nantang aku dia loh. Kamu nantang aku dia loh. Iya. Nggak berani dia. Teman kita yang muslim juga di-kick. Padahal kita ngajak dia loh. Dia yang ngundang kita. Kepanasan kali. Depan panggung. Padahal di markas sendiri. Kita yang datang. Kita yang datang ke tempatnya. Loh, kepanasan, panik. Gaya lu bom-bom. Gaya selangit lu. Cuman teori doang. Giliran datang kita. Gitu caranya rupanya. Kalau sampean berani masuk di CCC atau di MMCI atau di M3 atau di MDM, kamu akan dikasih tempat. Munafik lo. Lu bilang kamu gak mau ribut di tempat lu, enak aja lu. Justru di tempatmu ini kamu tiap malam sebut-sebut nama saya. Tadi barusan kau panggil nama saya, tiba-tiba saya benar-benar datang. Kok jadinya kayak begini? Banci kaleng lu. Dasar penipu. Apa lu pikir saya nggak tahu siapa kamu sebelumnya, Bom-Bom? Apa kamu pikir aku nggak kenal kau siapa sebelumnya, Bom-Bom? Ya dasar. Saat kau masih kurus aku kenal kau, Bom. Masya Allah. Takutan dia. Gemetaran dia, teman-teman. Padahal ada si Paul Zong. Paul Zong beberapa tahun yang lalu nantangin saya. Jadi saya debat sama dia. Terus dia bilang gini, kamu kalau sanggup membuktikan di dalam Bible, aku kasih kamu 1 miliar. Kubuktikan kawan, hanya hitungan beberapa detik. Kubuktikan hanya beberapa detik. Kabur siapa si Paul Zong ini. Makanya aku bilang mereka ini laknatullah. Ya udahlah teman-teman, kita tunggu perkataan Bom-Bom bahwa kita dikasih kesempatan nanti ya. Kita simak aja laknatullah ini kemudian. Yang pasti saya sudah buktikan ya bahwa saya tidak main-main. Kalau ada yang nantang-nantang Bang Zuma, pasti kita samperin. Ya kawan? Pasti itu. Tadi si akrobat mencoba untuk japri saya melalui nomor Excelku. Zuma katanya, ayo dialog, saya jadi penghubung antara kau dengan Bom-Bom di tempatku. Mau pansos dia. Aku bilang kau pikir aku takut langsung ke Bom-Bom. Gak takutnya aku. Pas kulihat ada Paul Zong, nah ini kesempatan saya masuk, menggulung sekaligus 2 laknatullah alaihi. Ternyata begitu aku datang, langsung aku ditanya, apakah kamu ahli kitab? Ya lihat aja sendiri, siapa yang lebih paham kitab, aku atau kalian? Kan begitu, nggak usah kau tanya-tanya lagi, hanya untuk menutupi rasa malu. Orang datang di channelnya, bukannya disambut, malah langsung mau ditanya. Nah tuh, lihat gaya mereka tuh. Aku udah masuk. Aduh. Masih di backstage. Masih di backstage, kita disimpannya. Gak apa-apa. Saya datang membawa kebenaran. Open kamera. Enak kalian open kamera. Ayo naikkan saya dong. Jangan mulut besar. Lawan kalian itu di sini. Lawan kalian itu di sini, kok didiamin? Gimana sih? Nggak malu nggak itu? Malu nggak kawan-kawan? Tiap hari panggil-panggil nama Zuma, tiap hari tantang-tantang Zuma. Giliran Zuma datang, mencret tepung. Dasar pecundang. Tinggal Anda siapkan. Ini tempat Anda. Anda tinggal siapkan siapa temernya, apa temanya, terus naikkan aku gitu loh. Kok malah sibuk dengan perasaanmu, Bom-Bom? Sibuk dengan detak jantungmu sendiri, Bom-Bom. Aku sudah ada di sini loh. Kok di pintu aja terus aku disimpan? Mana ilmunya kalian? Di sini ada sang penggugat, ada Yosef Paul Zong. Aduh. Gimana sih orang-orang ini? Ini teman-teman Kristen yang jagoin si Paul Zong dan si Bom-Bom ini gimana ini kawan?
Aku datang sendiri, tangan kosong, aku cuma bawa tisu buat si Bom-Bom. Mana tahu dia nangis. Tapi kok kayak gini caranya ya? Padahal aku lagi ngantuk-ngantuknya loh. Tadi aku janjian di MMCI, ditantang dialog dengan Jose versus bersama dengan Bu Uti. Tapi ternyata Bu Uti maunya jam 8, Jose maunya jam 9. Jadi mereka batalin. Alasannya, ya tahu aja, mungkin karena dia tahu bahwa yang mau menghadapi dia adalah Bang Zuma, sahabatnya para netizen. Mereka mundur. Gimana toh? Kita ke MDM, ternyata Kristennya juga kabur. Kita ke ZZZ, tadi waktu kita ngintip belum ada Kristen. Lihat si Bom-Bom di channelnya. Wih, dia lagi live. Wih, kebenaran. Kebetulan dia lagi sama Paul Song. Masuk deh kita. Tahu-taunya teman-teman, ternyata dia nggak naikkan kita. Gimana itu? Ini loh, saya masih menunggu. Saya masih menunggu teman-teman. Jangan di ini. Saya masih mau menunggu sampai kapanpun. Sampai saya dibukain pintu sama Paul Zong, saya tetap akan menunggu. Ya, saya mau lihat berani ndak dia naikkan saya gitu. Saya suruh dia pilih tema loh, padahal tema apapun yang dia mau, dia yang nentuin. Kok jadi ketakutan kayak gini sih Bom-Bom ya? Padahal dia yang nantang kita. Besok digoreng lagi sama adik-adik saya. Bang Ayubi, kemudian Dinda Bamtri, digoreng lagi kalian sama Ko Julius. Aduh, gimana tuh ya? Kasihan kali lah si Bom-Bom ini. Nantang-nantang Bang Zuma. Tapi buktinya nggak ada nyali untuk naikin Bang Zuma. Begitu, Mas. Ayolah. Ini makananku kalau itu. Ada lagi padaku domba-domba yang lain. Makananku kalau itu, naikkan aku, biar aku ajarin kalian. Aduh, Bom-Bom, kamu harusnya belajar sama aku kalau ini, Bom-Bom. Ini jurusanku. Ini di luar kepala aku, Bom. Naikkan aku biar ku ajarin kau. Bom-Bom. Bom-Bom. Jawabannya itu sederhana, Bom. Kau baca aja Matius 10 nomor 5 nomor 6, Bom. Itu jawabannya. Kepada siapa murid-murid Yesus itu diutus oleh Yesus? Yesus berpesan apa rupanya kepada ke-12 muridnya, Bom? Itu jawabannya. Jadi domba yang dimaksud itu adalah Bani Israel yang tidak sempat bertemu dengan Yesus, tapi bertemunya dengan murid Yesus. Bukan kalian, Bom-Bom. Selamat. Kayak mana ceritanya ini? Hei. Tok. Buka pintu, hei. Orang yang kamu tunggu yang namanya Bang Zuma itu sudah ada di pintu. Tok. Assalamualaikum, Bom-Bom. Aku sudah ada di pintu rumahmu, Bom-Bom. Bukalah. Aduh, gimana sih Bom-Bom ini? Itu jurusan saya, Bom-Bom. Aduh, kau mau pamer-pamer karena ada saya ngintip kau di sini, kau bahas-bahas itu. Aduh. Ini makanan hari-hari murid saya yang baru daftar jadi siswa 1 hari. Udah hafal ini. Aduh. Kasihan kali Bom-Bom ini. Setiap saat nantang, Zuma, naik kau semua. Giliran kita sudah ada di tempatnya. Di bestinya kita disimpan. Ditaruhnya kita di situ. Jadi barak antri. Coba kamu ke channelku. Masuk ke MMCI atau di ZZZ atau dimanapun Zoom Islam, aku kasih kau karpet merah. Loh, ini kok jadi pucat? Jadi takut Bom-Bom. Apa nggak malu kawan-kawan? Setiap saat dia panggil namaku. Giliran aku datang, diperlakukannya aku kayak begini. Mantap kali. Aku tulis ya, naikkan aku. Biar aku tatar kalian tentang domba-domba Yesus. Yes, terkirim. Baca tuh Bom-Bom. Aku ngajarin kamu tuh Bom-Bom. Oke, ikut aturan. Oke, ikut aturan. Oke, ikut aturan. Oke. Naikkan sekarang. Oke.
Yes, meluncur. Berani nggak ya? Sang penggugat mengatakan, makanya ikuti aturan. Oke bos, aku ikut aturan, naikkan sekarang. Nah, jadi yang menghakimi orang Israel siapa? Yesus dibantu oleh 12 muridnya. Enggak ada yang Yesus dibantu ngawur. Ya ini apa ini? Sabar, jangan planning dulu. Kamu yang telah mengikuti aku akan juga duduk. Jadi siapa nih? Akan juga duduk. Siapa yang menghakimi 12 Israel? Aku kedinginan loh di luar, Bom. Tega kali kau, Bom. Tiap hari kau sebut-sebut nama aku, tiap saat kau sebut nama aku. Ini malah kau, waduh, kayak mana ini, Bom. Padahal ada Paul Zong loh. Kayak mana itu, Bom? Oke. Saya sudah ada di atas, teman-teman. Sudah. Oke. Baik. Giliran saya. Saya beneran sudah ada di atas? Oke. Baik. Tapi kok di tampilannya Bom saya nggak ada? Hah? Paling bawah? Oke. Oke. Ada, betul, aku betul ada di atas. Giliran saya dong. Jangan ditambah-tambahin, jangan kayak Muhammad tuh. Kalau baca Alkitab ditambah-tambahin tuh. Coba. Bagaimana? Apakah cuma di situ? Oh, ya jangan ditambah-tambahin. Begini Hasan. Ini Pak Pendeta biar saya. Ini Hasan ya. Bom, enggak usah saya di mute Pak Bom. Giliran saya. Iya, kau belum di waktu bicara. Kau mengerti kata bisa bicara enggak? Oh iya, oke bos. Diam dulu. Ya, bos ya. Jangan ketakutan. Bukan ketakutan, tapi mulutmu saya nggak mau terima orang ribut. Santai Bom, santai, relax. Atur jam. Kamu yang santai, mulutmu diam. Oke, ini giliran saya diam, ya? Ya. Bahas ini. Diam ya. Diam ya. Diam. Jadi gini ya pasannya. Lagi saya. Iya diam. Turun saja sudah. Ini suruh diam. Begini pasannya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, Pak Hasan harus baca lagi juga di dalam anak manusia. Diturunkan kembali kita. Takut kalau saya yang menjelaskan. Yesus akan menghakimi orang Israel. Lihat lagi konteks kalimatnya. Lihat lagi pelan-pelan bacanya. Pelan-pelan bagaimana? Di situ ada kata cuma enggak? Di situ ada kata cuma enggak? Tampilkan lagi Pak Bom. Di situ ada kata gini Pak Hasan dengar ya. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta. Dengar ya. Di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yang dimaksudkan di sini, suku Israel ini akan dihakimi oleh 12 murid. Itu nanti Pak Hasan baca di kitab Wahyu. Wahyu 7, ini lebih jelas ya. Dengar dulu Wahyu 7 ayat 1. Nih baca di sini, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Di sini kau baca terus, nanti mulai di ayat yang kelima. Baca ini. Dari suku Yehuda 12.000, ini maksudnya suku-suku nih, murid-murid nanti nih. Nih 12 ini ya. Ini 12 suku Israel. Nah, itu nanti masalah di situ suku-sukunya. Mereka yang akan menghakimi. Kita disimpan di best stage, tidak dinaikkan teman-teman. Matius 19:28. Di situ jelas sekali menyatakan bahwa anak manusia tidak dinaikkan. Disuruh menunggu. Ayolah naikkan saya Bom. Gak usah takut. Ayo dong, naikkan saya dong. Ayo dong. Ayo naikkan saya dong.
Jangan ambilkan yang lain. Loh, saya kok nggak dinaikin, gimana sih? Bom. Naikkan saya, Bom. Bom. Oh, salam Pak Paul, saya. Lapor Pak Jenderal, sudah pulang. Sudah, jadi begini Pak. Kalau ayat diadu dengan ayat, kita jadi mayat. Nggak bisa lah sudut pandang ya Bible dibahas dengan cara mereka-mereka yang sudah mengimani Al-Quran. Ya nggak mungkin dong kalau ditanding-tandingkan. Ya saya kadang-kadang aneh gitu loh. Kemarin saya mendengarin ya, wah bagaimana Tuhan Yesus saja hari kiamat nggak tahu. Lo kan aneh. Ya, karena memang nggak ada hari kiamat di dalam Bible. Hanya akhir zaman. Tapi akhir zaman itu apa? Jika semua bangsa bukan setiap manusia ya, semua suku bangsa Ayo, naikkan sudah saya. menjadikan Bible sebagai saksi, Teman-teman. maka akhir kesudahan itu tiba. Ya, jadi di Iya kan? Nah, di situ channelnya dia masalah ini waktu, ada beberapa Bapak yang muslim tahu, bahasan, anak tidak ada tahu. Josel Anak juga itu siapa di situ minta dimasukkan di situ? kepada Tuhan mereka Yesus itu menaikkan Bapak itu saya. sendiri Tapi kok. Anak itu cewek kita ini. Bang Syahid juga Kemudian ada yang di kedua sini. ya, ini mohon maaf, saya mungkin ada juga pemikiran Gak berani dia nunjukkan nyalinya. Nantang-nantang kita, begitu kita datang, mencret. Pak Bom, kulihat kau ketakutan kali. Raut wajahmu itu loh. Ke kiri, goyang-goyang hidungnya. Allahu Akbar. Ayolah Bom, naikkan saya Bom. Yang orang-orang yang paling kau tunggu-tunggu kan sudah datang. Yang lain suruh diam, aku yang akan menginjili kalian. Aduh, ayo dong, yang jantan dong. Kamu jangan sebut-sebut nama saya. Kalau ternyata aku datang, kalian takut gitu loh. Ya, kamu jangan sebut-sebut namaku. Kalau ternyata kamu penakut. Bom, kau baca. Ya, tulisanku ini di kolom komentarmu ini kamu baca. Ngapa kau tidak naikkan aku, Bom? Yang kau undang sebenarnya selalu ini siapa? Ada Paul Zong. Kurang apa lagi coba? Malah kau periksa jantungmu itu yang kencang kali. saya yakin, yang saya percaya, saya imani, tidak pernah menciptakan agama. Tapi ada Tuhan yang menciptakan agama. Bahkan selalu dideklarasikan, agama kamu yang paling benar di mata Allah, silakan. Menurut dia. Tetapi yang kita imani, nggak ada agama. Akan beragama, Pak. Apanya? Bom. So, saya katakan, Sabar dulu, biarkan orang ngomong. Ini orang tua lagi bicara satu-satu. Ya, Silakan. Kemarin tuh saya dengar ya, wah saya ada Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus ada di tubuh mereka, sementara mereka tidak dibaptis? Nah, bagaimana orang kalau sudah dibaptis, sudah mendalami, dia akan merasakan bahwa seperti kata Pak Bom. Saya jangan di-mute, Bom. Kau takut. Ya jangan ribut kita kalau. Biarkan aja ini orang ini buang waktu nih sih. Tunggu dulu cuma, kamu merasa paling hebat, ahli Alkitab. Kalau saya tanya kepada Anda, pasti Anda nggak bisa jawab. Di-kick lagi kita. Di-kick lagi. Kau bertanya sama aku, Ndul. Terus aku di-kick. Dasar anak hantu kalian. Kau bertanya sama aku, habis itu kau kick aku. Kasih aku ruang. Hei, dasar laknatullah. Dikasih udara sama Allah tapi nggak mau menerima kebenaran. Kau undang saya ke sini. Dasar tai ayam. Aku diundang kan sama kalian. Kenapa aku di-kick terus sih? Hah? Begitu takutnya kalian sama aku. Begitu takutnya kalian kepada kebenaran. Angkat aku ke atas, suruh yang lain diam. Lalu dia tahu, oh itu mati itu. Tunggu dulu. Jangan Anda merasa paling ahli Alkitab. Wah sama dengan si Julius itu lagi. Wah paling Alkitab, ditantang nggak bisa. Kita buktikan aja Pak, nggak usah ngeluh gitu, nggak usah Cuma jangan ngomong kau. Suruh diam, saya Diam, boleh mau diam. Kalau memang keterlaluan saya lihat. Kau hadapi anak bata nggak bisa kau. Di-kick lagi. Di-kick lagi. Di-kick lagi. Otoritas kepada manusia, makanya Tuhan Yesus harus turun menjadi manusia. Tolong kasih saya Ini orang berisik amat sih Tunggu orang ini. dulu, kau tak akan dikasih ruangan, jangan kasih si Juma ngomong itu. Mulutnya kayak meriam botol itu. Buktinya kalau Yesus? Katanya mau dijawab. Tunggu dulu. Gak usah takut gitu loh. Katanya mau dijawab. Siapa yang sudah ada. Di-kick lagi.
Di-kick lagi. Di-kick lagi. Cuman ngajarin ajaran setan. Kau tanya aku ketika aku di-kick. Kayak mana itu? Kamu komat kamit, giliran saya kalian kick. Ayo dong. Tuhan Yesus turun. Nenekmu kiper. Apa-apaan kau? Jualan obat kau. Nenekmu kiper, kau sikat gigi aja dulu. Tuhan Yesus turun. Turun kemana? Kandang kambing gitu? Kandang binatang? Di dalammu. Ya udah, kalau kamu mau menguji saya silakan ajukan saya naik ke atas gitu loh. Ya, gitu dong. Jangan biarkan Bapak ini komat kamit sendiri tanpa. Oke, ini di sini sudah jam 4 sore, gitu jam 9 saya harus Jangan live di Bapak ini komat ya kamit kita sendiri akan tanpa Pak saya, Bom gitu saya loh. mesti jalan dulu. Ya, Pak Bom. Saya dulu karena saya masih live di YouTube saya ya. Kalau Anda mau jadi pemimpin, apalagi yang tidak kudengar dari kalian, apalagi Yesus turun dari kalau langit, Anda mau kata jadi kalian. pemimpin, Anda harus jadi pendengar. Kalau Anda mau jadi pemimpin, harus saya jadi datang pendengar. sini untuk ngajarin kalian Bible, paham? Cuma yang belum kamu dengar itu adalah Allah yang kamu di vaginanya Maria itu loh. Soal Oke, Pak Bom, saya jalan ngajarin dulu Yesus Pak Bom. dari langit. Ternyata Turunnya kemana? Kandang saya harus binatang. live sebentar lagi. Oke, God bless you semuanya. Pak Tobing, saya izin dulu Pak Tobing karena saya harus live di YouTube kita. Oke, Makasih banyak kan. God bless you semuanya. Selamat coli. Makasih Pak Pendeta. God bless you semuanya. Selamat coli masing-masing ya. Ini orang-orang pengikutnya Turunkan dulu Pak Nabi Bom. masturbasi. Turunkan Pak Bom. Ya, turunkan dulu Pak Bom. Oke, Pak Pendeta nanti kapan ada waktu lagi ya? Aku di-kick lagi. Ya. Oke, silakan Pak Sumas. Tahu sopan Ya. lah, kita santai, jangan ribut lah ya. Oh, Saya nggak sopan mau orang gimana? ribut. Tiap hari kau tantang saya. Iya, tapi saya nggak mau ribut. Saya nggak mau ribut. Enggak mau ribut, tapi tiap hari kau sebut nama. Diam kamu Juma. Suara kau itu Juma, Siapa yang kamu diam jagoan dulu. sini? Kamu mau Ayo diatur. hadapi saya. Gitu. Saya Angkat Timothy, tema saya kita Timothy. dialog. Saya. Kenapa? Sip, Saya. ayo. Kamu diam dulu Juma, diam dulu mulutmu. Atur tema. Mulutmu diam dulu. Mulutmu diam dulu. Jangan main main. Turunkan dulu dia Bom, turunkan dulu. Di-kick lagi, kayak gini gaya kalian rupanya. Nah, atur waktunya, betul. Ya. Saya mau tanya dulu sama Suma, katanya kamu ahli Alkitab, benar kan? Saya lebih paham dari kalian tentang Bible. Enggak usah kau tanya itu. Baik, terima kasih banyak. Oke. Oke, jadi gini, sekarang Bom, saya saya Ya dari Bom. udah dia Pak Bom. Saya tanya sama dia dulu satu. Gunakan Saya tanya dulu sama dia. timernya. Diam Saya dulu, biar diam dulu biar Juma, biar. diam dulu kamu dulu. Katanya kau jago Oke. Alkitab, betul? Enggak usah kau tanya itu, kita buktikan Kamu aja. katanya jago Tunjuk Alkitab, Juma jawab lawan dulu saya. kamu. Mulutmu Gunakan itu. timer. Mulutmu itu Gunakan katanya timer. kamu jago Kamu sama Alkitab. Bom, saya Cuma sendiri. kamu Atur timernya. mulutmu, bibirmu, mulutmu, congormu itu katanya jago Alkitab. Saya mau bertanya dulu sama Anda bisa? Nenekmu kita. Mulutmu Atur itu timernya, Juma, angkat tema. mulutmu berkata bahwa Angkat kamu jago tema, Alkitab. Saya mau kita bertanya dulu sama dialog. kamu, boleh nggak? Katanya Angkat tema, angkat tema, mulutmu atur itu waktu, katanya, kita dialog. menurut kamu Juma, menurut anak kamu kecil, katanya. anak kecil, Udah mundur, sekarang gini, mundur. Saya mau Juma bom. gini, Saya sekarang mau kamu bom. Juma. Sekarang Saya kita pindah ke mau channelmu, bom, saya mau bom. berdebat sama kamu. Saya Juma, mau kamu diam bom, dulu. bom. Atur Saya mau timer debat dengan sama kamu bom, di bom. channelmu sekarang gimana? Anak Di kecil, channelmu anak sekarang kecil, saya kau berdua punya kita. motor ke saya. Mulutmu Kau itu punya diam utang kamu, ke saya. mulutmu itu Juma. Mulutmu itu Kau punya katanya. utang Pak Bom, motor ke turunkan saya. dulu dia Pak Bom. Kau Sebentar, bilang turunkan dulu dia Pak. saya Turunkan dulu, Pak Bom. Suma. Turunkan dulu dia. Cumi. Pak Bom, Ya, turunkan ini- dulu ya. Sebentar. Ya, buktikan aja. Kasih ruang gitu loh. Kasih ruang, kasih timer. Siapa yang hadapi aku gitu loh. Jangan lagi di-kick kayak begini. Di-kick terus kayak begini. Sekarang Ya. saya mau tanya. Ngewel turunkan Pak Bom. Ngewel turunkan. Suma, saya tanya dulu, saya tanya. Sekarang saya tanya, Alkitab itu terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Siapa yang menulisnya dan siapa yang mengkanonisasinya? Silakan. Cuma jawab. Enggak usah kau tanya itu, Bom. Jawab, Juma, jawab. Jawab dulu. Kita masuk dalam diskusi. Jawab. Tema. betul. Kamu angkat tema. Siapa yang Ya sudah, temanya kita bahas kitab Taurat. Oke, kitab Taurat Ya kita sudah, bahas. tentukan Silakan. waktunya. Betul. Tema Ya sudah, silakan kau jawab. Siapa penulis kitab Taurat? Katanya Siapa yang mengkanonisasinya? Silakan. Dua tawarin. Ya, betul. Dua Jawab, tawarin. Juma. Nanti masuk di dua tawarin. Sudah, pertanyaan saya jawab. Sekarang saya minta Ahli kitab. Jawab ahli kitab. Turunkan dia Pak Bom. Turunkan dia Pak Bom. Jawab.
Jawab lu. Siapa yang menulis kitab Taurat yang mengkanonisasinya? Silakan jawab. Ahli kitab kan? Silakan, saya tunggu. Ayo, jawab. Atur waktunya dong. Ya sudah, bebas. Mau bicara lama silakan. Silakan bicara lama. Silakan bicara lama. Kalian bertanya. Iya. Jawab. Atur waktunya gitu loh. Jawab cuma dikasih kamu kesempatan 1 jam. 1 jam kamu dikasih. Silakan. Mana temernya? Temernya mana? Jawab cuma jawab. Terserah kau mau 5 menit, 10 menit, saya kasih waktu. Sudah, 50 menit, silakan jawab. Apa yang harus saya jawab samamu, Bom? Siapa yang menulis kitab Taurat dan mengkanonisasinya? Silakan. Ya, silakan. Yang menulisnya menurut kalian kan Musa. Ya kan? Ketawa rupanya. Ya jawab. Keluaran ditulis Musa, Imamat ditulis Musa, Bilangan ditulis Musa, Ulangan ditulis Musa, Yosua ditulis Yosua, Hakim-Hakim ditulis Samuel, dan seterusnya. Terus apa korelasinya dengan iman kalian, Tuyul? Yang kanonisasi siapa? Sebentar dulu, Juma. Yang kanonisasi siapa? Turunkan dulu, Pak Bambang. Turunkan, ya. Juma. Juma. Gue peringatkan dulu. Gue peringatkan sekali lagi ya. Kalau ngomongan lu kayak begitu, gue hina Nabi lu sekalian sama Allah lu ya. Aduh, saya di-kick lagi sama mereka, anak-anak ini, anak-anak tuyul ini. Di-kick lagi. Kasihan kali. Saya ngatakan diri saya ahli kitab, kapan itu? Saya katakan aku lebih paham Bible daripada kalian, gitu loh. Saya lebih paham daripada kalian. Sama seperti tadi Pak Bom, saya sedikit komentar ini sebentar aja. Seperti si Hasan tadi, orang-orang seperti ini Pak Bom dan di room ya sampai gugat dan teman-teman di live chat. Orang ini kalau mengutip Alkitab selalu mencopot satu ayat yang Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Seolah-olah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Kalau saudara Hasan dengar ini ya, saya mau luruskan pertanyaan kamu. Jadi orang-orang seperti ini Pak Bom harus satu topik clear dulu baru pindah ke topik. Ya, Hasan mengatakan bahwa Kristus Yesus diutus seolah-olah hanya untuk bangsa Israel. Kisah Para Rasul 13 23. Dia tidak tahu perikop itu apa sih perikop ya? Itu kan Rasul Paulus diutus kepada Antioquia. Pahami nggak? Setelah Rasul Paulus sampai di Antioquia, ya, mereka pergi ke rumah ibadah orang Israel, raja-raja Yahudi, raja-raja Israel. Mereka mendengar raja-raja, sebentar saya tambahin di bawah supaya si Hasan ini ngerti. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, Anda harus baca satu perikop. Itu nggak seperti kitab apa namanya itu, erek-erek. Kalau kitab erek-erek boleh satu ayat dibaca dan disimpulkan. Alkitab tidak. Anda harus memahami konteksnya. Nah, ketika tadi Rasul Paulus kepada Antioquia, ya, mereka pergi ke rumah ibadah. Di rumah ibadah mereka bertemu dengan tua-tua bangsa Israel, ya, raja-raja Israel. Mereka sudah mendapatkan di sana hukum Taurat dan kitab para nabi dibaca di sana. Ketika mereka pergi ke rumah ibadah, di rumah ibadah itu orang-orang Israel mempersilahkan kepada Rasul Paulus untuk berbicara di sana. Rasul Paulus ngomong begini, hai kalian orang-orang Israel, kalian itu adalah bangsa yang besar. Sudah dipimpin oleh Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Kalian bangsa Israel adalah bangsa yang besar. Kalian diberkati dan dipelihara oleh Tuhan selama padang gurun itu. Ya, setelah itu Rasul Paulus ngomong kepada orang Israel yang ada di sana, karena kalian adalah bangsa yang besar, bahwa Tuhan telah menyertai, telah memberkati kalian keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Ya, oleh sebab itu Tuhan telah memilih kalian itu, ya, 450 ya sampai kepada hakim-hakim itu, sampai Samuel. Tuhan telah memilih hakim-hakim bagi kalian, bahkan raja. Bahkan aku telah memilih Raja Saul, bahkan di hatiku aku telah memilih Raja Daud. Lihat, perhatikan ayat 20, 21, 22, 23. Dari keturunan Daudlah, ya, aku telah membangkitkan Kristus. Paham ayat itu? Sebagai juru selamat bagi Israel. Jadi konteks ayat itu adalah bukan berarti Yesus hanya diutus. Pak Bom, tolong itu yang dimutil tadi. Jadi kalau kamu baca, kamu pelintir, kamu mencopot, kamu memotong ayat 23, seolah-olah Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Tapi konteks dari atas itu coba kamu baca, ya. Dari keturunan Daudlah, aku telah membangkitkan Kristus sebagai juru selamat bagi Israel. Tidak ada di situ hanya. Ya, jadi pemahaman konteks itu suara siapa itu? Pak Bom, tolong dimut yang lain, ya. Pemahaman konteks ayat itu harus dipahami, Pak Bom. Orang-orang seperti ini berbahaya, dan orang-orang inilah menyesatkan banyak orang. Dan itulah yang mereka ajarkan di keagamaan mereka. Memelintir seluruh ayat itu seperti Kainama, seperti Juma, seperti Hasan ini. Tetapi kita tidak berkecil hati. Kita berterima kasih. Tetapi kewajiban kita untuk meluruskan kitab suci kita. Kita ahli kitab loh. Semua orang Kristen ahli kitab.
Kita yang lebih tahu kitab suci kita. Mereka boleh membaca, kita dengan senang hati mereka membaca, merenungkan kitab suci Alkitab itu, dan itu terbuka buat semua orang. Karena kitab suci Alkitab adalah bagi semua umat manusia. Tetapi kalau mereka malah menafsirkan seperti Hasan tadi, itu yang tidak boleh. Kewajiban kita untuk meluruskan itu. Jadi Kristus itu adalah dari keturunan Daud, ayat 23. Dan dari keturunan Daud inilah lahir sebagai juru selamat bagi Israel yang membebaskan mereka secara rohani, bukan sebagai raja. Ya, kira-kira itu seperti Hasan. Kamu lari ke penghakiman, kamu lari ke sini. Jadi Pak Bombom, strategi untuk melumpuhkan orang-orang seperti orang ini, topiknya satu dibahas selesai. Kalau masih ngewel turunkan, baru kita beralih ke topik yang lain. Seperti Hasan ini saya lihat dia sering-sering kali memelintir Alkitab. Pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Ya kita senang saja bisa melayani, tapi fokuskan, simpulkan, bikin conclusion yang baik, penalaran yang baik, yang sistematis, yang bisa terintegrasi apa sih maksud daripada kata-kata itu, supaya orang yang mendengarkan tidak tersesat. Giliran saya dong. Ya, tidak perlu Anda ya. Itu barangkali Pak Bomom yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya. Sini, Itu Pak Bomom ya. Terima kasih Pak Bomom. Lanjut, brother. Mana temernya? Timothy giliran saya, jangan keluar ya. Gini, sebentar. Saya sekarang ke channel kamu, kita berdua debat. Kamu berani? Saya sudah di sini, ngapain ke channel saya? Kamu ditanya tadi siapa yang mengkanonisasi kejadian keluaran bilangan ulang itu bukan urusan saya, itu bukan urusan katanya saya. kamu ahli kitab, mulutmu cuma saya dengar dulu. Udah, sebentar. Sudah. Oke, sudah, nggak apa-apa. Ya sudah, oke, sabar. Sudah, nggak mau jawab, ya udah. Saya mau tanya Suma yang gampang saja, gampang ya. Musa sekarang tanya. Kapan giliran saya bertanya, Bom? Nanti kau bertanya, enggak. Apa jawabnya apa? Sekarang saya yang bertanya samamu. Ya, saya nanti kau bertanya. Jawabnya apa? Saya dulu bertanya kan tadi sudah. Ya, jawabnya apa? Giliran saya kepadamu bertanya. Ya, jawabmu dulu. Jawabmu apa? Jangan ketakutan. Ya, jawabmu apa tadi? Jawabmu apa tadi? Rasul 26 nomor 14. Aduh. Kami semuanya rebah lalu mendengarkan suara dengan menggunakan bahasa Ibrani. Tolong kau lafalkan bahasa Ibraninya seperti apa? Silakan. Sebentar dulu. Nanti saya akan. Kau kan mengaku saya nggak pernah dengar. Iya. Kami rebah lalu mendengarkan suara dari langit dalam bahasa Ibrani. Seperti apa suara itu? Silakan. Oke, saya akan menjawab, tapi kau dengar. Kau kan saya nggak pernah mengaku bahwa saya ahli Al-Quran. Cuma kami orang Kristen. Jadi kamu nggak tahu jawabannya? Jadi kamu nggak tahu jawabannya? Iya kan? Ini memang, aduh. Turunkan Pak Bom. Begitu dia ngewel turunkan. Bang Zuma di-kick lagi. Jadi kita di-kick lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Loh kok kurang ajar? Loh, kok saya kurang ajar? Kok kelakuan saya kenapa rupanya? Loh, saya kan bertanya baik-baik sama kalian. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Aku tanya apa bahasa Ibraninya. Pasti besok si Bongbong muncul tuh menjawab pertanyaan saya karena sudah dapat jawabannya di mana? Di Google. Kan gitu kalian. Besok kalian muncul lagi. Bongbong itu nanti akan membahas yang kutanya ini. Kayak kemarin kutanya siapa yang di mana kitab sejarah Edo. Kalian kemudian tidak bisa menjawab, tapi besok kalian jawab karena baru tahu jawabannya. Saya tadi menjawab kan ketika tadi kalian tanya tentang kanonik, saya kan menjawab. Yang menuliskan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah Nabi Musa. Yang menuliskan kitab Samuel itu adalah Samuel. Hakim-hakim juga ditulis oleh Samuel. 1 Samuel ditulis oleh Samuel dan Gad juga menulisnya di situ. Kan semua sudah kukatakan samamu. Cuman sekarang gilirannya bukan saya sedang Anda tanyai, Anda itu sebagai penguji dosen. Gitu dong, angkat saya dong. Gimana sih teman-teman? Saya kan bertanya baik. Pertanyaan saya. Paham ya? Apa pertanyaan cuma, Pak Bongbong? Gitu dong, angkat saya dong. Gimana sih teman-teman? Iya, saya tapi kan jangan kau ribut. Saya sopan. Saya tanya. Sopan apa? Kamu gak sopan kok. Aku sopan. Iya, nanti kita kaget. Iya. Terus kenapa saya dibilang kurang ajar? Ya kau kurang ajar begini. Satu, kau mengaku kau ahli Alkitab. Makanya saya ingin berguru sama kau. Dari kalian, saya nggak pernah. Iya, oke, lebih paham. Sekarang kau jelaskan siapa yang mengkanonisasi kitab Taurat. Tidak mungkin Musa menulis. Tidak mungkin. Kau bertanya seperti. Tidak mungkin. Bang Zuma di-kick dan sepertinya suaranya Bang Zuma dipermainkan di sana. Kecil suaranya Bang Zuma di sana. Kecil suaranya Bang Zuma. Kau tanya aku, siap itu kau kick aku, tuyul. Kayak mana aku bisa jawab?
Dasar dodol. Musa sudah menulis tentang raja-raja tentang Israel. Kau jawab. Kick aku, siap itu kau kick aku, tuyul. Kayak mana aku bisa jawab? Apakah Musa menulis tentang Israel? Aku terus kau Silakan kau jawab. Siapa menulis kejadian? Siapa menulis kejadian 34 ayat 36 ayat 31? Silakan kau jawab. Kau itu gimana ceritanya kau kick jawab saya jawab. Kau ketemu neneknya ini. Kau jawab siapa yang menulis ini? Kitab raja-raja itu kalau kau belajar bom-bom, kau tanya lagi sama aku. Kejadian 36 ayat 31. Siapa yang menulis ini? Kamu nggak usah kesurupan. Jawab kesurupan. Kamu yang kesurupan. Raja itu dituliskan oleh Yeremia. Kenapa rupanya? Bukan, Kejadian 36 ayat 31. Kenapa Musa dan menulis raja-raja ini? Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Saya belum ada seorang raja memerintah di atas orang Israel. Kalau kamu katakan kitab Kejadian itu kitabnya Nabi Musa, saya katakan yang menulisnya Musa. Tapi kalau katakan bukan Musa yang menulis, berarti kitab yang ada di dalam kitab itu bukan kitab Nabi Musa. Ini bukan sekarang. Oke, sekarang. Anda mengakui bahwa kitab Kejadian. Turunkan, Mabom, turunkan. Di-kick lagi, diturunkan lagi, saudara-saudara. Jadi gitu caramu, kau undang saya di sini. Giliran kau ini kau kick. Habis itu. Oh, jelaskan. Silakan kau jelaskan. Ya. Oh, jadi gitu caramu, kau undang saya di sini. Ya, betul. Begitu cara kami. Kau naikkan lagi aku gitu. Begitu cara kami. Jawab pertanyaanku. Oke, terima kasih. Anda mau tonton. Jawab, cuma jangan banyak. Jawab, cuma tidak secara langsung kalian ini saya kasih Maluyu. Jawab. Kenapa sampai Raja Saul yang pertama, bukan Raja Daud? Sudah mengakui. Turunkan. Diturunkan lagi, saudara-saudara, dan volume mic-nya Bang Zuma di sana dikecilin, saudara-saudara. Ketutup suaranya Bang Zuma. Gimana dong? Aduh, parah. Yehuda. Suku Yehuda, Daud adalah keturunan Yehuda. Saul, keturunan suku Benjamin. Kenapa Nubuatan 49 ayat 10? Saul, Raja Benjamin. Kenapa Raja pertama adalah Raja Saul, bukan Daud? Silakan kau jawab. 5 ayat, 5 pasal. Jangan Pak Bobo. Jangan komen. Hari ini saya kasih malu kau. Jawab dulu, silakan. Kejar terus. Terus konekkan lagi. Ya, betul. Gitu. Ya. Gitu caramu. Ya, begitu. Ya, begitu. Ya, begitu. Oke, jadi gini, Bang Bom. Kau sudah mengakui bahwa kitab Kejadian itu tidak dituliskan Nabi Musa, kan? Saya bisa jelaskan. Berarti Tauratmu itu bukan dituliskan Nabi Musa. Jawab saja. Itu ternyata Kenapa sampai Raja Daud daripada tulisan Musa. Asik. Kenapa? Tidak usah. Sekarang kita tanya, kenapa sampai Israel punya raja pertama Saul, bukan Daud? Silakan kau jelaskan. Bukan dituliskan Nabi Musa. Oke, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda. Kamu, kalau kau bilang kalian kitab, saya kejar. Aduh, saya kejar. Bom takut ditanya, saudara-saudara. Bang Zuma diturunkan kembali. Takut ditanya, saudara-saudara. Gimana dong? Bom. Bertanya sama kau. Pak Bom, yang neletuk ini turunkan, turunkan, buang ke bawah. Turun. Kau dengar ya? Di channel kami Kristen tidak seperti channel sampah. Kami di sini ikut aturan. Kau mengatakan kau ahli betul kata saya mengakui saya ahli Al-Quran. Itu kalian serang saya. Saya nggak pernah mengaku. Kalian mengaku kalian ahli Alkitab. Sekarang saya tanya, di dalam kitab Taurat, Musa tidak menulis dirinya bahwa dia mati. Tidak mungkin orang mati. Ya, dengar ya. Orang mati tidak mungkin menulis orang mati. Contoh dalam Ulangan 34 ayat 5. Musa mati. Tidak mungkin Musa menulis saya mati. Tidak mungkin orang mati menulis mati. Nah, kemudian Musa bercerita. Ya. Kemudian Musa bercerita tentang dia menulis. Ya. Dia menulis tentang dia puji dirinya. Itu di dalam Bilangan 12 ya. Itu di situ. Bilangan 33 juga ada. Sekarang pertanyaan saya, cuma gampang. Kau bilang kau ahli Alkitab. Bagaimana sampai Saul menjadi raja pertama, bukan Daud? Sedangkan itu perjanjian. Dalam kitab Kejadian ya, 49 ayat 10. Sekarang kau jawab. Oke, silakan. Kamu ini gimana sih, Bom? Kamu udah bertanya berapa pertanyaan kepada saya. Kapan giliran saya bertanya? Bentar Pak Bom, turunkan dulu saya mau bicara. Pak Bom, turunkan dulu saya mau bicara, saya mau hajar. Kok jadi kayak Pak Bom, turunkan dia, turunkan Pak Bom. Iya, memang begitu. Pak Bom, turunkan Pak Bom, turunkan, saya mau bicara dulu. Aduh, main kick terus. Gimana nih? Di room di live chat ya Pak Bom. Saudara Zuma ini, dia selama ini berkoar-koar di YouTube-nya. Itu benar sekali menista Alkitab kita. Dan dia mengaku adalah lebih hebat dari orang Kristen tentang Alkitab. Itu penistaan. Dan orang-orang seperti inilah ya kita sebenarnya tidak marah, tidak. Kita santai saja.
Karena iman kita dibangun ya. Wah, atas pondasi santai dasar katanya. yang kuat dan teguh. Panik yang ada. Santai. Tetapi teman-teman di live chat, ya Bapak Ibu yang saya kasihi, tadi sudah kita dengar dari mulut bibir lidah Juma ini, yang mengaku Ustadz ini dari Makassar, bahwa dia lebih hebat, dia lebih jago tentang Alkitab, kitab suci orang Kristen. Yang saya tahu Juma ini adalah agamanya adalah Islam, saudara kita. Dan kitab suci ini adalah Al-Quran. Tetapi dia menggadang-gadang, mengklaim dirinya, dia lebih hebat memahami kitab suci orang Kristen adalah Alkitab atau Bible atau Holy Bible. Pantaskah ini? Ya, kita dengarkan. Tadi ditanya, mengkanoni saja dia tidak tahu siapa. Dia menuduh kita seolah-olah jadi keluaran itu tidak ditulis oleh Musa. Tidak. Yang ditanya Pak Bom adalah yang mengkanonisasi. Tetapi dia melompat ke kiri, ke kanan, ke depan, belakang. Ya seperti katak bawa tempurung yang tidak tahu apa-apa. Yang mengklaim dirinya hebat. Tetapi daerahnya hanya si jengkal. Tapi dia mengklaim bahwa dia yang punya dunia ini. Orang-orang seperti inilah Brother Bom. Ya, seperti kelakuan Jumai sampah ini yang tidak perlu kita dengar. Dan saatnya kita juga bereaksi. Bereaksi dalam arti kita memberikan pemahaman, gambaran, penjelasan tentang kitab suci kita yang kita yakini. Dan kita mengklaim, ya, kita tidak ada urusan dengan dia sebenarnya dan kitab suci. Tapi orang-orang ini penuh kesombongan dan keangkuhan. Ya, biarlah Tuhan Yesus mengizinkan roh jiwa tubuh ini diambil oleh iblis. Ya saudara-saudara, kita mengasihi dia. Tetapi dia melawan kitab suci kita dan mengklaim. Dan hari ini juga dia pertontonkan kebodohan dan kedunguannya. Dia mengklaim dirinya kitab suci lebih hebat dari kita. Ketika ditanya, dia tidak tahu. Hari ini kantor dikasih baru sama Pak Bom. Iya betul. Halo. Tetapi kalau kau ingin diskusi biasa sama saya akan hormat kau. Tapi karena pernyataannya mulutmu, kau lebih hebat, lebih memahami daripada orang Kristen. Saya adalah Pak Bom. Kau jawab. Ya. Tidak mungkin Musa menulis tentang dirinya. Aku sudah mati. Bego. Gimana mau jawab? Bang Zuma diturunkan terus. Justru Anda sudah mempertontonkan aib kitab Anda. Ternyata kitab Anda itu bukan ditulis Musa. Berarti benar Al-Quran. Ternyata kitabmu itu kamu buktikan sendiri bahwa kitabmu itu tidak ditulis Nabi Musa. Berarti benar dong Al-Quran yang mengatakan bahwa ahli kitab itu mencampur adukan kebenaran. Ya ahlul kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukan? Katamu, bagaimana mungkin kemudian orang mati menulis kitab? Berarti benar kitab perjanjian lama milikmu itu bukan tulisan Musa. Aduh, kasihan. Oh, kalau itu benar. Kalau dikatakan lebih memahami, saya lebih paham. Buktinya kau dengan sendirinya buka aibnya kitabmu. Bahwa kitabmu dituliskan bukan oleh Nabi Musa. Bagaimana mungkin Nabi Musa menuliskan kitab pada saat dia sudah mati? Berarti penulis kitabmu itu bukan Musa. Ya. Musa, ia seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Adapun Musa, dengar bebek bahasa Indonesia. Dengan Paulus. Adapun Musa ialah seorang yang siang hari memuji dirinya. Gimana sih? Memuji dirinya. Itu bukan seorang nabi kalau dia memuji dirinya. Wis, ada kreator, ada wartawan katanya. Siapa yang menulis? Bukan Nabi Musa ternyata. Sementara yang menerima loh dua batu kitab Torah itu adalah Nabi Musa. Berarti terbukti kitabmu bukan kitabnya Nabi Musa. Bem. Dia akui sendiri kitabnya bukan tulisan Nabi Musa. Aduh, kasihan kali. Bertanya aja kerjanya. Mereka hanya curhat-curhatan teman-teman ya. Ternyata cuman seperti ini kita di-kick ya, kita hanya dikasih di backstage aja, sementara mereka curhat-curhatan satu sama lain. Ya aku dinaikkan lagi. Kitab suci, Alkitab, itu adalah kitab kehidupan buat semua orang. Dunia bukan dosa bangsa Israel, termasuk dosa saya, dosa kita semua. Jadi Yesus memang diutus itu semua manusia. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini loh. Kasih Bapa begitu besar akan dunia ini. Dunia ini termasuk Indonesia nggak termasuk. Termasuk Makassar nggak termasuk. Termasuk di Eropa nggak termasuk. Dunia ini yang seperti bola itu. Ya sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu firman-Nya sendiri.
Ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kepadanya, di sini merujuk kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, hidup surga. Jadi Yesus diutus buat semua manusia, umat manusia yang percaya kepadanya. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak menerima kehidupan yang kekal. Ya, jadi saudara Juma, ya, saya berharap Anda belajar dan Anda bertobat dan memahami, dan coba Anda memilah-milah mana di ruang mana Anda masuk, ya, tentang Alkitab dan kitab suci Anda. Ya gitu Juma, ya. Saya harap Anda bisa ini, ya, bisa berada di jalur. Sabar ya. Oke, sebentar. Ya. Sebelum saya lari ke Zuma, tidak usah telepon saya, Kadrun. Dengar ya, saya sudah kasih kesempatan ada 20 menit. Andai kata pertanyaan saya itu ada di Google, Kadrun, lu gak usah telepon gua. Dengar ya, andai kata, ini saya sudah kasih 20 menit loh. Silakan kau, karena Zuma ini kan umat Google, silakan kau cari di Google pertanyaan saya. Silakan. Kalau kau bisa jawab dan habis ini kau jawab pertanyaanku, boleh? Ya oke, kau jawab ya. Kau jawab pakai ayat karena Alkitab itu, dengar dulu. Karena Alkitab itu di dalam kitab Ulangan 19 ayat 15, 2-3 perkara sah dalam hukum Taurat. Kemudian di dalam Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 8 ayat 17, 2-3 perkara sah. Dan sekarang kau jawab saya, kenapa sampai raja pertama itu bukan Daud, Saul? Ya, karena kau tidak bisa jawab tadi kejadian, dan kau tidak jawab, ya udah, saya kasih kesempatan pertanyaan yang gampang. Silakan kau jawab, ya udah tidak usah banyak lah, 3 pasal 3 ayat. Ya, saya yakin tak di-kick lagi nih. Tidak, yang penting kau sopan jawab sampai. Oke. Jadi pertanyaanmu kenapa? Gimana? Kenapa raja Israel yang pertama itu, kenapa raja pertama itu Daud, Saul bukan Daud, dari suku Benyamin? Kenapa? Kenapa bukan Daud yang pertama yang dijanjikan? Kenapa dari suku Benyamin? Kenapa dari suku Benyamin? Iya, bukan rajanya kan dari suku Yehuda sesuai Kejadian 49 dan 10. Nubuatan tentang raja itu kan harus dari suku Yehuda, bukan suku Benyamin. Kenapa suku Benyamin yang jadi raja? Kan ada janji Tuhan di dalam kitab Kejadian. Iya, janji Tuhan Kejadian 49 ayat 10. Iya, tidak akan berpindah ya sebelum yang berhak itu datang, kan gitu. Iya, tongkat kerajaan. Ya, pertanyaan saya, kenapa Raja Saul dari suku Benyamin? Sebelum yang berhak itu datang. Ya, kenapa? Kemudian mengambil. Iya, silakan jawab saudara. Karena kenapa belum sampai datang, suku yang berhak itu belum datang. Kan tidak akan berpindah. Tahta kerajaan tidak akan berpindah. Tongkat pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak itu datang. Kan yang berhak belum datang, makanya tidak berpindah. Sama ketika saya tanya balik kepada saudara, kenapa kemudian Tuhan itu menghukum Saul, sedangkan Daud tidak, kan sama pertanyaannya kayak begitu. Artinya ketika saudara bertanya kepada saya, kenapa tongkat estafet itu belum pindah tentang kerajaan Yehuda? Ya karena yang berhak belum datang. Bukan cara jawabnya. Giliran saya bertanya sama Anda. Bukan. Itu jawabanmu ngawur sekali, saudaraku. Ngawur. Ya sudah, itu jawaban saya. Katanya kamu ahli kitab, Juma. Katanya kamu ahli kitab. Terserah Anda menilai. Dari mana Anda caranya? Juma, coba dulu. Coba dulu. Kamu yang kacau. Cuma gini, Juma. Saya hanya mengkoreksi. Bentar dulu, Juma. Saya mengkoreksi ucapan kamu. Kenapa kamu mengklaim selama ini keluar di YouTube-mu kamu lebih hebat Alkitab dari orang Kristen, dan kamu mengklaim kamu ahli kitab? Dasarnya apa? Ditanya saja kamu tidak tahu. Aku cuma mengatakan saya lebih paham. Nah, kalau dibilang ahli, kamu lebih paham. Ya. Kamu lebih paham dari orang Kristen. Iya, buktinya sekarang. Dalilnya tadi tidak akan sebelum yang berhak datang. Ditanya tadi yang karena dia belum berhak untuk itu, kan gitu. Itu bukan jawaban, Juma. Itu bukan jawaban kamu. Itu bukan jawaban. Kamu tidak menjawab apa yang Pak Bom tanyakan. Ya itu jawaban saya, mau Anda silakan. Juma. Kamu sudah salah nggak? Saya bertanya dong. Bukan, kalau kamu tidak bisa menjawab, katakan saya tidak bisa menjawab. Itu gentleman. Bagaimana mungkin saya mengatakan saya tidak bisa menjawab? Itu tidak ada. Pak Bom minta sama kamu ayat itu mana? Tidak akan berpindah dari Yehuda sebelum yang berhak datang. Bom tadi minta kamu ayatnya, jawab dengan dalil, jangan jawab dengan congormu. Nggak usah ngajarin saya. Itu jawaban saya. Jawab dengan ayat. Debat sama saya sekarang. Kayak ketakutan kalian. Ada apa? Kalau saya jawab, kita debat. Ini giliran saya bertanya. Bukan. Kau tidak menjawab. Pak Bom tanya kau tadi, kau tidak menjawab dengan ayat. Pak Bom minta ayat, betul nggak Pak Bom? Kau minta ayat tadi nggak? Iya. Nah, saya sudah menjawab. Tidak ada ayatnya. Kalau ahli Alkitab jawab pakai ayat, karena aturan dalam kitab ada ayatnya. Saya tidak mengatakan diri saya ahli Alkitab, karena Alkitab itu bukan Al-Quran. Dengan baik-baik Pak Bom. Pak Bom bisa tahu tadi, jawab dengan ayat. Kau tidak bisa menjawab dengan ayat. Sudah selesai, Pak Bom. Saya banyak bicara. Atau dia sudah selesai. Kalian
kalian banyak cerita, nggak kasih kesempatan saya ngomong. Bukan, kau tidak menjawab apa yang Bom Bom tanya. Di-kick lagi, saudara-saudara. Di-kick lagi Bang Zumanya. Sabar ya, sahabat-sahabat. Ditunggu ya. Bang Zuma diturunkan. Sabar ya. Mereka hanya ngumpat-ngumpat, bergosip. Gak usah kayak gitu lah. Buktikan, gak usah. Ya, pendusta kamu Zuma, ya. Gak usah kayak gitulah. Kamu penipu, kamu penipu. Saya Timothy katakan kamu penipu. Kenapa kamu penipu? Kamu penipu, kamu penipu. Kenapa kamu penipu? Karena kamu mengklaim lebih memahami. Ya. Sifatmu itu kamu penipu kau Zuma. Diam. Cuma keluar kamu. Keluar doang kamu di sini. Dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14 dikatakan kami semua reba lalu mendengar jawab dulu yang tadi pertanyaannya pakai ayat. Katanya kamu lebih memahami. Tolong tunjukkan kepada katanya, saya. Nggak usah dijawab pertanyaan kamu itu. Kemudian tidak perlu. Yang didengarkan oleh Paulus. Tidak perlu Zuma, tidak perlu. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu mengklaim lebih memahami loh. Kamu jangan kamu Timothy, kamu diam aja. Kamu ya kenapa kamu diam aja? Ya sama saya aja kamu. Zuma. Ayo, Pak masih berani kamu mengatakan kamu lebih memahami Zuma. Itulah kau pertontonkan sama ini. Jawabkan dia, Bom. Dengan ayat. Dari tadi Pak Cekek belum bicara nih, kayaknya ahli bahasa Ibrani. Ada yang tantang nih bahasa Ibrani. Mungkin Pak Cekek pakai bahasa Ibrani sama Suma biar Suma paham bahasa Ibrani. Iya, silakan. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Ya, sabar. Tulis di mana? Kamu ngaku dulu, kamu bodoh tentang Bibel baru saya ini. Kalau saya bodoh, saya jadi Kristen, kawan. Kalau saya bodoh, pasti saya nyembah manusia kayak kalian. Oke, kalau kamu pintar, kamu jawab pertanyaan saya, silakan. Pak Bom. Ngomong sebentar. Tunggu dulu. Hanya untuk bertanya, Bom. Tunggu dulu. Juma bilang kita menyembah manusia. Saya minta ayatnya sama kamu. Di mana ayat di Alkitab yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia? Tunjukin saya malam ini. Kita buktikan. Lu sama saya debat. Ya, ini King David. Sama lu aja. Buktikan saya satu ayat yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia. Buktikan sekarang juga. Satu ayat saja. Buktikan. Oke, kita debat. Ya. Berapa? Kita Roma tulis saja. Ketika jawab satu atau tulis. Buka kitab kalian. Buka. Bapak mau buka ayatnya. Silakan. Ya, buka. Silakan kita saja. Jadi rupanya Yesus itu bukan manusia ya rupanya ya. Baru tahu. Sebentar. Kau tidak ada ilmunya untuk ini. Saya ajarin kau nanti. Ini kenal King David. King David lebih hebat dari lu. Baik. Silakan. Roma 1 ayat berapa menurutmu? Roma 1 baca, buka. Ayat berapa? Nomor 3. Enggak usah marah-marah, nanti kamu stroke. Santai aja. Tidak ada yang marah-marah. Ayat berapa? Terus panik karena ketahuan sama manusia. Ayat berapa? Nomor 3 ayat. Emang Quran. Kasih Bom, lihat judul atasnya dulu. Lihat judul atas, kita ajarin dia sekarang. Sudah? Judulnya ini salam. Perikopnya salam. Dari Paulus, sebentar Pak Bom, jangan ketiga dulu. Saya baca dulu. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Elohim. Injil itu telah dijanjikan sebelum dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Ayat 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Terus ayat 4. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Allah di sini bukan Allah Arab ya. Ini Elohim yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Jangan kamu ambil ayat 3 yang dagingnya doang. Saya kasih tahu kamu, Yesus sebelum menjadi daging dia adalah firman Elohim. Kamu bisa baca di Kejadian 1 ayat 3. Kamu bisa dibaca di Yohanes 1 ayat 1. Kamu bisa baca di Yohanes 1 ayat 14. Selesai. Sudah terjawab. Jadi kamu sudah ngaku bahwa Yesus itu berasal dari sperma Daud? Tidak. Sama sekali tidak ada sperma. Makin David baca buat orang sampai ini bacanya. Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus dan akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Sekarang kasih dia lagi ayat Pak. Ketika Gabriel datang menjumpai Maria. Ayat 3 itu kalian mau buang ayat 3 dari Roma 1 itu. Itu kamu jangan pakai ayat 3 saja. Kamu jangan copet-copet ayat. Kalau kamu bicara saya, mana ayatnya sama orang yang lain boleh. Sebentar, saya tunjukin kamu. Bom. Ketika Gabriel datang ketemu Maria, dikatakan anak itu kandung daripada Roh Kudus. Tunjukin ayatnya. Ini sudah baca. Ya, sesungguhnya. Ini jawabannya di sini Juma. Ini jawabannya. Kalau kau tanya orang Kristen, ini jawabannya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamaikan dia Yesus. Ia akan bertambah besar. Mana Pak Bom?
ayat 32 ya. Ia akan bertambah besar dan akan disebut anak Elohim yang maha tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kasih saya yang satu Pak Umum, yang ayat yang dikandung dari Roh Kudus, Lukas 1 tuh yang dikandung Maria itu manusia bukan? Itu aja dulu. Sebentar, saya akan jawab kamu, itu mudah. Itu terlalu gampang, orang tolol yang aja nggak usah kepanasan cari data, saya jawab kamu dengan dalil, bukan jawab kamu dengan congor. Kasih Pak Bombong. Nah, yang ke-6, Elohim menyuruh malaikat Gabriel, bukan Jibril, Gabriel, pergi ke sebuah kota kecil bernama Nazaret. Seorang, aduh, hilang nih. Sabar. Santai. Itu bukti manusia tuh. Saya jawab kamu terus ada. Ya. Mana tadi Pak Bombong? Itu si perawan melahirkan apa rupanya? Manusia. Sebentar. Mengapa Tuhan menjadi manusia? Karena ketidakpahaman lo. Tetapi ketika ia mana nih Pak Bombong? Oke. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Adonai nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, bukan dari daging. Dia dikandung Roh Kudus. Terus? Nah, sekarang saya cerita kamu. Ketika Elohim berfirman, mengeluarkan firmannya Dafar Elohim menjadi daging, itu benar-benar manusia 100% dagingnya. Oke? Nah, ketika itu adalah manusia. Tetapi ingat, sebentar. Ingat, Yesus punya dua Dwinatur. Ya? Manusia 100%. Yang pasti dia manusia. Kamu mau dijelasin apa enggak? Sebagai manusia 100% dan sebagai ilahi 100%. Yang ilahinya itu, Yesus keluar dari Bapaknya karena atas perintah Bapaknya yang mengeluarkan firman-Nya yang menjadi daging. Makanya dia disebut Immanuel, Elohim beserta dengan kita. Kalian tidak mengerti tentang ayat ini. Kalian hanya mengerti Yesus yang jadi daging. Kalian tidak mengerti Yesus yang sebelum jadi daging. Dia adalah Alfa Omega, yang ada dan akan ada dan tidak pernah tidak akan ada. Itu artinya Alfa dan Omega. Dia lebih dulu ada dari jadi Yesus sebelum menjadi manusia dan diberi nama Yesus, dia adalah Dafar Elohim yang ada di dalam diri Tuhan, yang disebut Firman Elohim. Itu Yesus. Ketika dia jadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, dia harus jadi daging. Firman Elohim harus jadi daging. Nah, disinilah ketika dia menjadi daging, Elohim beserta dengan dia, yaitu Roh Kudus menyertai dia. Makanya ketika disalib, dia katakan Eli, Eli lama sabatani. Eli, Eli lama sabatani. Dia menggenapi Mazmur 22 ayat 1. Kamu baca itu. Jadi kamu tidak memahami Yesus yang daging dan Yesus yang adalah roh. Kamu tidak mengerti itu. Yesus yang daging itu yang dikeluarkan dari rahim Maria. Tetapi Yesus yang dari roh itu yang ada di dalam dirinya, Yeshua HaMashiach. Itulah Yesus yang roh, yang tidak bisa ditangkap. Kalau dagingnya kamu bisa tangkap, kamu bisa pukulin dia, itu dagingnya. Tetapi roh dia itu tidak akan mati. Itu yang kamu tidak pahami. Paham? Bagaimana dia bisa paham? Dia bukan orang yang dipilih. Kerajaan Turki tidak hilang kemuliaannya. Ya, Juma, saya ajarin kamu Juma. Saya ajarin kamu Juma. Supaya penting Juma. Ya? Melahirkan manusia. Bentar. Kamu nggak bisa ambil satu ayat lalu kamu bikin kesimpulan. Itu bukan cara pandang kekristenan. Itu bukan cara pandang kekristenan. Kamu ambil dari Al-Quranmu. Betul. Pak Bombom, Pak King David, sabar dulu. Tenang aja, saya nggak emosi kok. Saya nggak emosi. Saya Sebentar. Wah, Bang Zuma di-kick, terus suaranya dikecilin dari sana. Wow, mantap. Gimana dong? Suaranya Bang Zuma dikecilin. Ya, ini suara saya kalau tanpa dikecilin ya teman-teman, pasti suara saya besar. Tapi giliran dibom-bom, suara saya dikecilin. Nah, itulah kalau StreamYard mereka kesempatan untuk curang. Ini jualan obat ini. Mulutnya sendiri yang mengatakan Maria melahirkan, perawan melahirkan manusia, gimana sih? Oke, Bang Zuma dinaikkan kembali. Jadi kalau kamu hanya mengerti Yesus yang manusia, Yesus yang daging, sayang sih suara Bang Zuma dikecilin dari sana. Gimana dong? Tidak bisa kamu ambil satu ayat lalu kamu bikin kesimpulan. Tidak bisa. Harus ada ayat-ayat yang lain. Silakan yang lain. Ya, udah sebentar. Teman-teman kita bagi
bagi-bagi kue ulang tahun ya. Ini ada kue ulang tahun. Ya, sip, mantap. Kita bagi, oke. Silakan Pak Ceke, silakan. Saya sudah stop sangkap saja, saya nggak perlu diskusi sama dia ya. Pak Tobing udah keluar. Takut ternyata. Saya malas. Kalau kamu nggak ada level untuk saya. Ada yang tanya Al-Quran boleh. Saya tanya Al-Quran boleh cuma. Saya tanya Al-Quran boleh Pak Bom. Saya tanya Al-Quran boleh cuma. Apa? Mau Tanya Al-Quran cuma. Udah, nggak ada ilmu kamu. Orang kayak ini lah kamu ada ilmu. Pak, lo tanya dulu. Boleh saya tanya dia? Oh, saya tanya Al-Quran boleh. Sabar dulu teman-teman. Sudah stop dulu. Pak Ceke dari tadi belum. Silakan Pak Ceke, silakan Pak Ceke. Pak Ceke dulu. Bagi-bagi kue ulang tahun. Giliran saya bertanya. Ya. Saya bertanya kenapa nggak bisa? Saya bertanya. Sebentar, Zuma. Gini teman-teman. Jadi kalau diskusi, kita diskusi yang elegan lah. Elegan gimana? Saya nggak dikasih kesempatan. Elegan di mana, Pak? Sebentar dulu. Demi dikit. Sangat tidak menghormati kalian. Diam dulu kamu Juma, kamu yang ngaku-ngaku kamu. Saya Timothy, kapan? Diam dulu Juma, kamu mulut gitu. Kamu kalian gitu maksudnya? Mulut itu dia Timothy, biar Pak Ceke aja. Pak Timothy sabar dulu. Biar aja Pak. Biar aja, biar semua bicara, Pak Ceke yang tangani, biar sudah kita diam. Kamu mau diskusi, ayo kita diskusi. Kita tentukan. Saya mau diskusi dengan Bom, Pak. Dia yang nantang saya, bukan Bapak yang nantang saya. Iya, nggak apa-apa lah. Kelihatannya udah takut itu. Ditanya kisah para Rasul 26 nomor 14 dia takut, Pak. Gimana itu, Pak? Ya udah kita diskusi aja, Zulkifli. Saya maunya dengan Pak Bom. Maunya dengan Pak Bom. Karena yang nantang saya dia. Udah, kau sudah malu tadi. Kau sudah malu tadi, nggak bisa apa-apa ya. Enggak perlu saya malu, Bom. Saya nantang kau karena mulutmu. Ya memang kau ember. Memang kau preman jalanan. Bahwa preman kadro pimpinan tidak akan bergeser dari kaki Yehuda sebelum yang kasihan mulut lu ember. Sorry, begitu kasihan. Mulut ember lu. Saya bertanya samamu. Saya yang bertanya. Cuma saya dulu cuma tanya Al-Quran saya yang tadi kamu dari tadi sudah bertanya Alkitab. Sekarang saya bertanya Al-Quran satu. Sekarang saya bertanya Al-Quran sama sendiri. Sekarang saya bertanya Al-Quran sama Juma. Sekarang saya bertanya kepada Bom. Sekarang saya bertanya Al-Quran 26 nomor 14 menerangkan bahwa Paulus mendengarkan suara dalam bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan bahasa Ibrani yang dimaksud itu. Cuma saya bertanya dulu Al-Quran sama kamu boleh nggak? Satu aja, bisa? Bisa para Rasul 26. Sekarang saya bertanya satu saja tentang Al-Quran sama Juma boleh? Timothy diam. Ini jangan terpancing sama orang sampah ini ya, jangan terpancing. Dikik lagi Bang Zuma pun dibilangi sampah, gimana dong? Kok ada kadal kurung dari anak onta dari Arab Saudi yang ngemis-ngemis benalu seperti Amang ya? Jadi kalau saya bertanya wajar karena kau mengaku kau gurunda. Gurunda apa? Gurunda ngewa. Sekarang biarkanlah Pak Ceke. Selamat malam Pak Ceke. Yang lain diam ya. Takut ditanya. Bom takut ditanya, kasihan deh lo Bom. Pak Ceke sudah nggak mau bicara. Soalnya teman-teman tadi ini jadi. Pak Ceke mau bicara nggak ini? Pak Ceke. Ya silakan. Syahid dulu Syahid. Syahid silakan bicara Syahid. Iya, selamat malam Pak Bom. Malam. Iya, saya dari Muslim. Ya. Sebenarnya datang ke sini ingin melihat nih Pak, gimana pandangan teman-teman Kristen. Ya. Gimana ya, ingin belajar juga Pak sekalian di sini gitu. Tadi saya lihat bagus kalau Pak Ceke ngomongnya kita tenang, adem. Sebenarnya Bang Zuma juga nggak terlalu inilah menurut saya kalau nggak diganggu sama yang lain itu Pak. Jangan framing kamu di sini kamu. Nah, siapa yang framing? Itu Juma itu. Juma ngaku-ngaku dia lebih paham Alkitab. Kamu framing kamu. Siapa kamu? Nah, siapa kamu? Kenapa kamu? Kamu siapa kamu? Kamu bela-bela Juma. Kamu jangan bela Juma. Dia main klaim dirinya lebih hebat, lebih memahami Alkitab. Itu baru. Sekarang saya tanya kamu dulu. Menurut kamu, apakah saudaramu Juma itu yang ngaku-ngaku ustadz lebih memahami Alkitab dari kami orang Kristen? Menurut kamu gimana? Bisa jadi Pak. Kenapa? Mana? Ditanya tadi nggak ngerti dia. Siapa yang mengkanonisasi kejadian keluaran nggak ngerti? Nah, ini maksud saya. Ini maksud saya. Kamu saja. Bukan diskusi. Nah,
Ini Pak. Bukan begitu teman. Kalau dia mengklaim dirinya lebih memahami Alkitab, ketika ditanya dia tidak ngerti. Itu kira-kira menurut kamu statement blunder atau bohong atau penipu pendusta? Nah sekarang tugasnya Bapak. Bukan begitu diskusinya. Jadi maksudmu kamu si Juma keluar di sini, gitu lebih memahami Alkitab dari kita. Sebentar Pak Timothy, apa? Kasih tahu tuh apa, kan dia yang ahlinya. Wajar seorang guru mengajar anak murid bertanya. Betul. Karena dia mengaku dia ahlinya. Dengar Pak, kalau dia mengaku dia ahlinya, silakan jawab pertanyaan saya. Ya. Saya kan ngaku murid. Ya, sekarang saya tanya, coba Bom, kalau saya mengaku lebih hebat kitab suci kamu dari kamu, kira-kira kamu terima enggak? Ya saya tanya sama Bapak, bener nggak? Ya saya nggak ngerti. Ketika Anda tanya ke saya tidak ngerti, salah. Tapi saya mengklaim diri saya lebih memahami kitab suci kamu. Kira-kira itu pertanyaan bodoh atau apa itu? Loh, itu statement bodoh apa enggak? Kamu jangan membela saudara kamu. Kamu harus mengkoreksi. Kamu jangan di sini membual. Ya. Kita tidak halo Syahid. Kita tidak butuh pembual di sini. Syahid, saya katakan, saya mengasihi kamu, jiwa kamu. Kami tidak butuh pembual, pendusta di sini. Seharusnya kalau kamu adil, jangan dulu Syahid. Kalau kamu adil, kamu berperilaku baik. Sebentar dulu Syahid, sebentar. Ini kan diskusi nggak cantik ini si Syahid juga sama kayak si Juma. Sekarang gini Syahid, apa yang kamu sampaikan di sini? Apa yang kamu bicara di sini? Saya di sini pendengar Pak. Nah, kalau lu mendengar lu diam sekarang, gak usah lu ngomong lagi bekal sana bekal ini. Saya ditanya kok. Ya sudah selesai kan, lu jawab kan mutar-mutar, ya kan sudah selesai. Anda diam. Oke. Udah, sekarang saya bertanya, saya diam dulu. Saya bertanya sekarang sama Juma. Udah, dia dulu Pak Bom turunkan Syahid. Pak Bom, saya mau tanya sama Juma tentang Al-Qur'an. Satu aja. Juma, saya bertanya pertanyaan saya, boleh? Pak Bom, kisah Perwasi 26 nomor 14 silakan. Saya mau menyimak Pak Bom. Kau sebut pernyataanmu bahwa kau bodoh di Alkitab dulu. Kau sebut pernyataan. Kau ngaku dulu. Saya lebih paham Bible daripada kalian. Saya tidak akan menjawab. Kau paham berarti saya jadi murid. Sekarang saya jadi murid. Sama murid yang bertanya. Guru bertanya sama murid. Kau ngaku dulu kau bodoh seperti ini. Turunkan Pak Bom. Turunkan dia Pak Bom. Turunkan dia. Saya tanya sama Juma. Waduh, diturunkan lagi saudara-saudara. Sabar. Terangkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyediakan kasur di surga muslim sesuai dengan surat Al-Waqiah ayat 34. Itu kasur buat apa? Silakan naikkan dia Pak Bom, dijawab sama dia. Surat Al-Waqiah ayat 34, ya. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kasur di surga. Jawabannya sederhana itu. Ya, kasur buat apa? Jawabannya sederhana. Dengarkan. Jawab. Kenapa Allah menyediakan kasur seperti yang kamu tanyakan? Karena Yesus ketika datang kepada Bani Israel. Cuma jawab. Ini. Yesus menjanjikan pengikutnya istri gitu loh. Oke, sekarang giliran saya Timothy bertanya sama kamu. Kenapa di surga Kristen atau ular naga? Jawab. Kasur itu buat apa? Udah ku jawab sama kamu. Sekarang giliran saya. Sekarang giliran saya tanya sama kamu. Buat apa ular naga di surganya Kristen? Kasurnya buat apa? Kasurnya itu di surga buat apa? Buat disediakan bagi istri yang dijanjikan Yesus 100 kepada pengikutnya sebagaimana buat ada Yesus janjikan 100. Woi, gimana dia? Yesus sekarang giliran saya bertanya sama kamu. Timothy, giliran saya bertanya sama kamu. Santai saja. Kenapa Tuhan menyediakan ular naga di dalam surga? Jawab. Pak Bom, turunkan dia Pak Bom. Turunkan dulu Pak Bom sama dia. Di mana? Ayat mana? Ayat berapa ayatnya? Ayat berapa? Turunkan dulu. Saya jawab sama dia. Samamu, kenapa Tuhan menyediakan ular naga di surganya Kristen? Di mana ayat itu di mana? Kamu jangan karang bebas di mana ayatnya? Aku katakan tadi, mana ayatnya? Jangan Bom turunkan 100 istri. Itulah kasur itu. Saya bertanya sama saya tanya kamu sekarang. Ular naga disiapkan di mana? Zulkifli, di mana Yesus menjanjikan 100 istri? Tunjukin saya ayatnya. Matius kamu jangan berpakai. Buka. Saya bacakan ya. Ini ayatnya sampaikan samamu. Oke, saya baca. Bom buka otaknya dia. Silakan. Biar dia ngerti. Ini orang salah mengerti tentang ayat ini. Sebentar. Dengan aku Matius 19. Matius 19. Jangan melebar Pak Bom. Tanya dulu ahli Alkitab. Dulu nih ayat ini. Ayat berapa? Dengar Pak Lobo, ayat berapa? Matius 19 ayat berapa? Kalian selesaikan di internal kalian itu. Kukasih Pak Lobo juga kasih tahu Pak Lobo. Katanya dia saya bertanya kepada Timothy. Ya, tadi kau bilang Yesus menjadikan dulu. Yesus buat apa ular naga diciptakan? Kita jawab semua. Tanya kamu di mana ayatnya mengatakan Yesus menyediakan 100 istri? Kalimatnya seperti itu mana? Ini kok grupnya Pak Lobo. Operasinya mana? Yo sabar Pak Lobo, kan dia ngaku ahli Alkitab. Bentar. Jangan Pak Lobo yang kasih ayat. Dia bertanya, harusnya macam kita kan bertanya Al-Quran, kita sebut hadis ini, ayat Al-Quran ini. Pak Lobo yang kasih tahu karena dia ini kan manusia Google.
Makanya saya kasih adminnya yang cetak itu, adminnya. Iya, dengar dulu teman-teman. Ya, saya setuju kita adminnya, betul. Dengar dulu. Dia kan claiming ada naga di surga, mana ayatnya? Nah, ayatnya mana? Saya dari tadi tanya mana? Kita di sini bukan apologet sembarang, kita di sini berbicara ayat per ayat. Makanya saya kasih dia pertanyaan, dia cari di Google sampai mati, tidak akan pernah dia bisa jawab saya punya pertanyaan. Izin bicara Pak Bom, satu menit aja. Boleh. Ya. Boleh. Tadi kan dia bilang Asur itu untuk 100 istri yang dijanjikan Yesus. Tolong tunjukin ayatnya di mana Yesus menjanjikan 100 istri dengan kasur. Kasur. Ya betul. Ya, ada kasurnya ya? Nggak ada kasurnya loh. Jangan karang bebas. Silakan. Tunjukin ayatnya. Gimana? Tunjukin ayatnya. Gimana ada kasur ya, teman-teman? Ya, ayo. Tunjukin ayatnya, narasinya yang berkata Yesus menyediakan 100 istri. Sudah kutunjukkan tadi Matius 19 nomor 29. Tidak ada keterangannya di situ menyatakan Yesus menjadi 100 istri, enggak ada. Korban lembaga kasurnya. Abdul, mana kasurnya? Ya, teman-teman ya. Tenang. Kalau urusan yang laki-laki cerewet, benar. Kalau laki-laki yang cerewet, kita diam. Kalian yang cerewet. Aku sudah kasih saja perempuan yang layani dia. Kasih saja Ibu Sofiatul. Oke, selamat malam Ibu Sofiatul. Tunjukkan manuskrip tertua Matius 19. Silakan. Dari tadi satu-satu Pak Bombom. Kita mau ngomong juga susah. Turunkan Pak Bombom, turunkan Pak. Ya gini, Zuma, Kipli. Dari tadi saya bilang ayo kita diskusi pakai otak dan pakai logika, bukan teriak-teriak begini. Memang dasar orang di pasar sih memangnya. Coba kita diskusi yang enak supaya yang di live. Gimana saya nggak teriak, kerja kalian cuma mute dan mengkick saya gitu loh. Ayo kita adu, begitu loh. Kita turun semua, turun. Gitu loh. Ini aja. Gimana saya nggak teriak, kerja kalian cuma mute dan mengkick saya. Turun. Kalian ketakutan kali. Turunin aja, biar saya dua. Ditantang sama si Bom-Bom. Gini, oke, sini. Gitu loh. Nah, ayo kita diskusi. Mau diskusi nggak, Zuma? Saya mau diskusi. Ayo kita diskusi. Kan saya ditantang di sini, saya diundang di sini. Iya, sama saya. Takut pakai kalian. Ayo sama saya. Ya, kenapa Bapak? Kita berdua ya. Baik. Silakan tunjukkan Matius 19 ayat 29. Jangan sebentar. Kita tentukan topiknya. Topik malam ini kita diskusi siapa yang Tuhan mana, yang mana Tuhan. Nggak mungkin ada dua Tuhan di dunia. Oh jelas, makanya jangan Tuhan yang tiga, Pak. Iya, makanya kita diskusi yang mana Tuhan, yang mana setan. Gimana, cocok? Ya, oke. Baik, kita diskusi sebentar dulu Zuma, sebentar dong. Sama aja si Bom-Bom ini. Dikalem-kalemin aja suaranya. Satu tema. Iya. Kamu bicara dengan dalil. Sebentar. Yesus ada Tuhanku, kan gitu. Sebentar. Bukan Tuhan yang benar. Kita buktikan yang mana Tuhan, mana setan. Ya. Kita akan buktikan pakai dalil. Iya. Pak, pakai dalil sanggup nggak? Oke. Sanggup, pasti sanggup. Ya, silakan. Anda mau bertanya duluan. Oke. Saya akan jawab pakai dalil. Sebentar dulu. Saya pakai dalil, kamu pakai dalil. Bukan Matius 4. Nggak usah terlalu panjang, Pak. Sebentar dulu. Yesus dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis. Roh ini siapa, Pak? Jawab. Cuma kamu nanti dengar dulu. Otakmu nggak ada, Zuma. Kamu saya balik di sini. Turunin dulu Pak Bombom. Saya ngomong nggak bisa teriak. Gini Zuma, jangan kau pakai teriak-teriak karena kau ketakutan. Kita diskusi, kita buktikan yang mana Tuhan, yang mana setan. Caranya diskusi, kita jawab masing-masing pakai dalil. Dalilnya harus ditunjukkan. Dari Al-Quran, bukan teriak-teriak macam anjing yang digebuk berkain-kain gitu loh Zuma. Sang penggugat bisa kasih timer, timer. Ya, silakan kasih timer, sang penggugat. Bikin timer. Kita pakai dalil dan kita pakai data dan kita berdiskusi sebagai manusia. Pakai timer, penggugat. Bisa tolong kan? Zuma, Kipli ya kamu, kita diskusi secara manusia bukan binatang. Ya, kalau kamu mau jadi binatang jangan diskusi di sini.
Kita pelan-pelan ya, satu-satu. Silakan nyalain timer. Bertanya 2 menit, menjawab 5 menit. Oke, kita judulnya Tuhan mana yang benar. Oke, ya, itu bukan Tuhan yang mana yang benar, kita buktikan yang mana Tuhan, yang mana setan. Oke. Ya silakan. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai? Siapa yang mau mulai nih? Kita sebentar, karena dia tamu, kasih aja duluan. Silakan Suma. Oke. Ya. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus itu dibawa untuk dicobai oleh iblis. Dibawa di mana? Coba ayatnya buka, di ayat mana? Matius 4. Disclaimer-nya dimatikan dulu. Dia tahu. Sebenarnya Bom enggak tahu, tapi setelah saya sebut baru dia tahu. Saya tahu Matius 4 ada Lukas 4. Sudah, saya ahlinya udah enggak usah. Kau Saya yang buat tahu saya ke wajah orang lain. Iya, tapi saya tantang kau tapi kau bodoh. Nanti kau dengan saya gini. Nanti kau saya. Oke, saya tanya dulu. Diam. Sampah giliran Bapak itu menjawab. Silakan. Lu yang ngatur. Dasar sampah nih. Sampah lu. Bodoh ini sampah ini memang. Sampah ini orang ini. Ya, itu menunjukkan dia sudah ketakutan. Ya, itu kalau orang sudah ketakutan. Apa pula ketakutan? Kalian berlapis 7, berlapis 5. Kenapa Anda katakan saya takut? Kalau saya takut nggak di sini saya. Jangan sebut saya takut, Bos. Kalian berlapis 7, berlapis 5. Kenapa Anda katakan saya takut? Kalau saya takut nggak di sini saya. Kau hanya modal sampah aja. Udah mulut di sini kita bukan mulut besar kayak kau. Aku nggak takut loh. Mulutmu besar. Sudah kau bertanya. Silakan bertanya. Ya silakan bertanya. Saya yang punya ruangan. Mulutmu besar. Aduh. Kamu diam, Bob. Mulut sampah ini dasar laki-laki bodoh nih. Lu harus tahu ini room siapa. Saya ngerti, makanya Bom diam. Biarkan saya dengan Bapak tadi itu dialog gitu loh. Ngomong apa? Woi, bacot. Kok teriak-teriak? Jangan teriak-teriak, Zuma. Pelan-pelan. Tidak ada kecilin. Fitnah lagi nih. Nenekmu kiper. Siapa pula bilang nggak ada kecilin? Usang di sini aja mau kecilin orang semua dia kan tadi orang tuli semua. Dengan kau punya mulut itu. Dasar licik kau, Bom. Udah sekarang silakan jawab pertanyaan saya. Nggak usah banyak teori kalian. Pertanyaannya apa ini yang mencoba Yesus? Silakan. Nggak usah santun sok santun. Silakan. Ya pertanyaan setanan. Iya. Pertanyaannya. Kalau orang sudah ketakutan begitu, pertanyaannya roh apa? Roh apa? Roh apa? Orang tua nggak usah lebay kau. Takut apa rupanya sama kau? Apa yang kutakutkan samamu? Apa yang kutakutkan sama kau? Nabi kau aja kau nggak takut. Apa yang saya takutkan samamu? Ketakutan. Nenekmu kiper. Jawab aja. Silakan. Saya diam. Saya ingin dengar roh mana, roh siapa yang mencobai Tuhan Anda yang dalam rupa manusia itu kerjasama dengan iblis mencobai Yesus. Siapa? Silakan. Oke, ya, saya akan jawab. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, roh ini yang membawa Yesus. Kamu harus tahu roh apa yang membawa Yesus. Ya, di sini Yesus hendak dicobai sebagai manusianya, sebagai keadaan kemanusiaannya. Dia dicobai untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya Pak Bom turun ke bawah. Ya. Nah, di sini kemudian iblis membawanya. Jadi yang membawa itu iblis. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu katanya kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Terus Pak Bom. Ya, Yesus berkata, karena si iblis ingin mencobai Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi roh yang ada di dalamnya adalah roh Elohim sendiri, yang adalah Elohim sendiri. Ya, Yesus mengatakan ada pula tertulis, karena si iblis ini memakai ayat Alkitab juga. Ya seperti nggak jauh beda dengan kaulah Zuma. Ini si iblis memakai ayat Alkitab, karena di sini dikatakan jika engkau anak Allah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memintakan malaikat-malaikatnya.
Di sini dia sedang menguji Yesus itu Tuhan dan anak Tuhan atau bukan. Maka Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Jadi kamu iblis jangan mencobai saya. Itulah roh yang mencobai, yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun. Itu letaknya padang pencobaan itu di Yeriko. Saya sudah ke sana, Zuma. Ya, saya sudah jawab Anda. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ya, Zuma, tolong kau tunjukkan, ya, kau jelaskan tentang ayat Al-Qur'anmu. Al-Hijr ayat 6. Tolong buka apa, Bom? Al-Hijr. Al-Hijr 15. Tolong Pak Penggugat. Time-nya dikasih mati dulu. IS 15 ayat 6. Pak Penggugat, IS 15 ayat 6. Ya, bentar, saya stop dulu. Ya. Kalau begini kan enak diskusi, ya, jelas. Jadi kelihatan siapa yang Al-Hijr. Ya, tolong diangkat. Kita berbicara dengan datanya. Al-Hijr QS 15 ayat 6. Kemudian QS 23 ayat 70 karena isinya sama ini. Ya. Saya mau tes dulu dia. Oke, coba kau jelaskan ya. Kalau dia nggak mau baca, Zuma kau jelaskan. Zuma kayaknya ada suara, ada gangguan ini, gangguan signal. Al-Hijr ayat 6 ada suaranya dia. Terus Al-Mu'minun ayat 70, ya. Mana Zumanya? Zuma, suaramu mana Zuma? Ada saya. Oke. Santai, relax. Santai, relax. Ya, santai, relax. Tanya aja sepuasnya. Coba Zuma kau jelaskan Al-Hijr ayat 6, Al-Mu'minun ayat 70. 5 menit. Mau 5, 10 terserah. 10 menit, 1 jam juga saya kasih. Terus kau surah Al-Qalam ayat surah Al-Qalam ayat 51. 3 surah itu kau jelaskan. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Pertama. Kedua, di ayat 70 dia punya penyakit gila. Di Al-Qalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Ya, pertama dia dikatakan gila, kemudian dia punya penyakit gila, dan dia benar-benar orang gila. Tolong dijelaskan dengan ayat seperti saya tadi menjelaskan. Silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Ketika saudara mengatakan kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut gila menurut saudara? Al-Quran Anda bawa di dalam surah Al-Hijr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Di situ diterangkan mereka berkata, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang kafir. Berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Tetapi kemudian tuduhan orang-orang kafir yang ada pada masa itu dijawab sendiri oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menjawabnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan Tuhan Muhammad itu bukan orang gila. Surahnya sebutkan, tolong surahnya. Al-Quran. Surahnya. Surah apa ya? At-Takwir ayat 22. Buka tolong At-Takwir ayat 22. Ya. Ini giliran saya menjelaskan, Pak. Iya. Kayaknya kita kasih stop Pak Subang. Catat aja, nanti setelah itu Bapak belajar. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Ya, jadi gini, simak dulu pertanyaannya, Suma. Jadi tolong kamu sebutkan ayatnya yang menganulir ayat-ayat ini, yang menjelaskan bahwa dia bukan orang gila. Lah kan tadi sudah saya jelaskan, Pak. Iya, ya makanya ayatnya tunjukkan. 22. Dengar dulu kan, kamu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Sebentar Zuma. Saya mau suruh baca ayatnya nangis. Iya, enggak nangis. Gini Zuma. Sudah bisa baca ayatnya, bisa. Ya kamu saya bisa enggak baca ayatnya? Dengar dulu pertanyaannya. Anda kau dengar dulu pertanyaannya. Kau jelaskan pertanyaannya dulu. Susah. Gimana sih? Bapak kan waktunya tadi bertanya 2 menit sudah. Giliran saya menjawab, dipotong-potong, kuyul. Giliran dia menjelaskan tentang Yesus, roh nggak dipotong, didengarkan. Giliran dia so tahu Quran. Pertanyaan saya belum. Sudah tahu nggak pertanyaannya? Bapak masih mau bertanya, silakan bertanya. Tadi saya dikasih waktu. Makanya saya tanya dulu pertanyaannya. Pertanyaannya di sini kau sebutkan ayat-ayatnya yang mengatakan itu. Terus kemudian kau jelaskan bahwa ayat Al-Quran ini perkataan si Allahmu atau perkataan siapa? Itu silakan. Pertanyaannya setumpuk itu. Yang udah diam.
Oke? Diam ya. Nah, saya jawab sekarang. Pertanyaan Anda itu perkataan orang-orang yang ada pada masa itu yang menanyakan kepada Rasulullah. Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila." Ini mereka ini siapa? Ini adalah orang yang ingkar terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah orang-orang yang kufur, orang kafir. Surahnya, surahnya, dalilnya, dalilnya. Buka sang penggugat, buka Al-Hijr ayat 6. Ya. Enggak jawabannya Anda mana yang mengatakan dia bukan orang gila di ayat di surah berapa? Silakan. Kan tadi saya sudah katakan, Pak. Di mana? At-Takwir ayat 22. Pak sang penggugat, tolong buka di timer, di stopkan, buka At-Takwir ayat berapa? 22. 22, tolong buka. Iya. Pak sang penggugat sabar, Zul. Kita buka dulu lihat supaya yang di live chat lihat benar nggak perkataan yang kau ucapkan dan kau kain-kainkan itu. Silakan sang penggugat. Silakan. Mati bener antek kamma di tahu deh. Iya, tolo-tolo kamma kan no. Kamu tahu? Ji. Apa jadi kamu kinjo? Aku telepon ji tapi cece kamu tahu punya sama anu bahasa Quran. Sang penggugat bukain. Bisa ada yang buka nggak? Sungkei. Sudah Pak. Cece. Kapan saya waktunya menjelaskan? Cuma mau nunjukin ayat. Mana? Yang mana? Ya, temanmu Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Terus? Ya, bukan orang gila. Ini berbicara kepada Muhammad apa kepada temannya? Gimana sih Pak? Ini kan Anda bertanya, mana jawabannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila? Mas, kan yang dituduh Muhammad. Sekarang harusnya Muhammad membuktikan dia bukan orang gila. Itu harusnya, itu menurut Anda. Bukan temannya. Tidak mau menuruti kemauan Anda. Nah, Alkitab juga tidak mau menuruti otak Anda. Lah, tadi ketika Anda saya tanya, apa yang Anda jelaskan? Iya. Anda mengatakan roh bekerja sama dengan iblis mencoba Yesus kan? Nah, baca Pak. Itu jangan coba baca. Guru kosongnya. Kalau Kristen lain kutanya, roh itu siapa? Mereka mengatakan itu adalah roh Elohim. Coba udah tadi udah dijawab Zulkifli. Sekarang kau fokus saja jawabanmu. Silakan. Fokus gimana kalau Bapak mengganggu terus kayak orang pikun? Giliran saya menjawab kok diganggu terus. Silakan. Lanjut. Silakan. Bentar tanya lagi. Juma, sekarang saya bertanya kepadamu Juma. Di Yohanes 7 nomor 12, di mana penyesat itu dibantah? Silakan Juma. Yohanes 7 nomor 12. Di mana Yesus itu dibantah bukan penyesat. Di sana Yesus dibilang penyesat. Silakan Juma. Turunkan dia Pak Bom, turunkan buang. Yohanes 7 nomor 12 Yesus dibilang penyesat itu. Buang Bom, sampah itu. Masa nggak ada yang bantah, ini gimana? Dicekek nih sama Roh Kudus nih. Bom otaknya udah salah. Bukannya susah. Ya, coba mana sih Zumanya? Apa orang tua? Udah dijawab tadi. At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Tampilin Pak. Ada. Woi Pak Bom, layar. Kamu mengganggu saya soalnya orang tua. Kapan saya mau menjelaskan ini? Aduh, gimana sih? Ini artinya dan temanmu itu adalah orang gila. Saya menjelaskan, Pak Tua. Tadi kamu ngajarin diskusi. Silakan. Ini giliran saya. Sebentar baru Anda tanggapin. Silakan. Panik kali lah kalian yang panik, bukan aku. Silakan. Ya. Jadi gini, ayatnya wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Lalu di ayat lain diterangkan jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapak dari salah satu dari kalian. Tetapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia adalah Rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Oke? Jadi dia bukan orang gila. Yang dikatakan gila, yang mengatakan gila ini adalah musuh-musuhnya. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang mengatakan dia orang gila. Nah sekarang kita buktikan aja pernyataannya. Dia mengatakan langit tidak bertiang. Kita pun mengatakan langit bertiang. Di dalam kitab Ayub. Sekarang yang gila siapa? Jangan Zuma sekali lagi kamu turunin dulu Pak Bom. Nggak bisa, turunin dulu. Zuma pakai. Diturunin lagi Bang Zuma, saudara-saudara. Bang Zuma diturunkan kembali. Ditanya Alkitab, saya tidak pernah lari ke Quranmu karena Quranmu nothing bagi saya. Jadi kau jawab aja pakai
Al-Quranmu. Kau banggalah dengan Al-Quranmu itu. Jangan kau ngemis-ngemis ke Alkitab. Ya, cuma itu pakai otak, silakan. Justru karena saya bangga orang tua, makanya saya perlihatkan bukti kebenaran Al-Quran. Al-Quranku mengatakan langit tidak bertiang, kitabmu mengatakan bertiang. Yang mana yang gila? Oke, saya lanjut. Diam. Yang gila nabimu, itu kan udah dijelas nabimu yang gila. Itu dari itu. Yesus diterangkan di dalam kitabmu juga gila dan dipercaya keluarganya. Ada itu ini nabimu. Keluarganya percaya bahwa Yesus itu gila. Gimana tuh? Ini temanmu, ada tulisan teman. Kenapa jadi Nabi Muhammad? Ini temanmu kok gimana? Iya, makanya saya tanya temannya. Ini temanmu, bukan Muhammad. Dan di ayat aslinya juga tidak ada kata Muhammad. Kamu menjelaskan Al-Quran rupanya. Saya diam nih. Saya akan jelaskan kepadamu karena Anda tolol dengan kitabmu sendiri. Baik. Ya. Silakan. Sekarang di mana kau coba di ayat ini kau tunjukkan kata Muhammad di bahasa aslinya. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi kamu nggak ngerti kalau yang dimaksud di situ adalah Muhammad. Iya, nggak ngerti karena nggak ada kata Muhammad. Oh, begitu. Iya. Coba tunjukkan kata Muhammadnya. Coba mana? Tunjukkan kata Muhammadnya. Oke. Sekarang yang Anda katakan di ayat di mana kata Muhammadnya? Sabar, Patua, sabar. Di mana kata Muhammadnya? Hai anak saya kecil. Juga akan tanya Anda. Di dalam surah Hijr orang ayat gila. di mana disebut Muhammad di situ? Orang gila, mana kata Muhammad? Oke, Al-Hijr. Di Al-Hijr ayat 6 ada kita buka. Muhammad di situ. Kita buka, nggak pakai kata Muhammad. Oke, kita buka. Tolong Pak Mugulat buka. Di Al-Hijr kita tidak usah pakai kata Muhammad. Ya, oke, mantap ini ya. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nggak pakai kata Muhammad. Kau orang gila. Coba kau bantah bahwa kau bukan orang gila. Ya siapa di situ yang disebut orang gila, Pak? Yang diturunkan Quran. Kau diturunkan Quran nggak? Oh, oke. Nah sekarang yang dituduh gila siapa? Yang dituduh gila orang yang diturunkan Quran. Iya, siapa benar-benar namanya? orang gila. Iya, siapa nggak ditulis namanya? Yang diturunkan Quran benar-benar orang gila. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu itu bukanlah orang gila. Siapa yang dimaksud situ, Pak? Zuma, tadi kau minta kembali ke ayat ini kan, kita baca sama-sama. Iya, betul. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Yang diturunkan Quran itu siapa? Nah, terus? Nah, kau terima Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Yang disebut gila siapa? Yang disebut gila siapa? Yang diturunkan Quran, kau terima Quran nggak? Iya, makanya kan Bapak nanya, yang tidak gila itu kok tidak disebutkan namanya Muhammad? Yang disebutkan orang gila, yang tidak gila tidak disebutkan di sini. Jadi yang diturunkan Quran itu orang gila. Kau diturunkan Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau orang gila bukan? Nah, itu tuduhan orang-orang terhadap dia yang diwahyukan Al-Quran kepadanya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, nggak ada kata Muhammad di sini. Nggak ada kata Muhammad. Nah, terus kenapa Anda cari nama Muhammad di dalam ayat yang saya tunjukkan kepada saudara? Nggak ada. Saya setuju. Saya sangat. Yang Anda tunjukkan juga pun saya katakan nggak ada nama Muhammad, yang kutunjukkan juga nggak ada. Terus apa masalahnya? Zuma, makanya kelasmu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Bapak mengatakan tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ajarkan. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda, siapa yang dituduh gila? Itu baca dong. Tadi naikkan lagi itu. Iya, yang diturunkan Quran. Yang diturunkan Quran siapa, Zuma? Ya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW kan? Nggak ada kata Muhammad di situ. Nah, lalu siapa? Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nggak tahu, kau jawab deritamu itu. Nggak tahu. Siapa? Itu kitabmu. Nggak tahu. Waktu saya udah habis, giliran saya sekarang. Nggak bisa, kau belum jawab ini. Belum kau jawab. Saya menjawab diganggu sama Anda. Belum kau jawab. Kau jawab dulu orang. Cuma makanya kelasmu itu kelas sanawiyah, makanya saya ajari ya. Di sini dikatakan wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau orang gila. Jadi yang diturunkan Quran siapa? Yang diturunkan Quran siapa? Nggak disebutkan Muhammad di sini di bahasa aslinya. Jadi siapa yang benar-benar gila? Di situ? Nah, yang kau terima Al-Quran nggak? Saya nggak pernah terima Quran, saya buang. Anda terima Quran nggak? Iya, saya terima Al-Quran. Pasti. Nah, berarti kau benar-benar gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Sakit. Kan sudah kujawab. Kan sudah
Mana buktinya? Mana dalilnya? Mana jawabanmu, Zuma? Mana jawabanmu, Zuma? Mana yang Zuma? Mana yang membuktikan? Zuma, mana ayat? Sebentar, kau belum jawab. Kau anak sanawiyah, otak kau mesti saya ajarin. Zuma, di sini dikatakan bahwa kau diturunkan Quran. Orang tua, waktu udah habis. Turunkan dulu Pak Bombom, turunkan dulu. Jadi jangan kau usah tarik urat lah kayak orang gila. Turunkan dulu. Kalau kau nggak mau mendengarkan, saya turunkan. Di sini Zuma berkata bahwa orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Kau mengakui kau menerima Quran. Dengar dulu. Kau mengakui bahwa kau menerima Quran. Berarti kau benar-benar orang gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Di mana ayatnya bahwa kau bukan orang gila? Silakan. Itu yang saya tanya. Mana? Ini yang tadi saya terangkan kepadamu itu. Coba. Oh, naik. Tadi surah apa? Surah apa tadi? Pak sang penggugat tadi naik. Yang tadi temannya. Itu temanmu yang orang gila atau kau yang orang gila? Coba kita lihat. Yang tadi ayatnya. Tadi apa? Sekarang giliran saya bertanya sama belum. Di sini Zuma. 5 menit tadi. Zuma. Penipu. Orang tua kafir lanatullah. Setan. 5 menit udah habis. Giliran saya bertanya samamu. Di sini kata-katanya temanmu itu bukanlah orang gila. Di sini temanmu. Mana kau buktikan bahwa kau bukan orang gila? Kampret. Diskusi. Waktu 5 menit itu udah habis, tuyul pemakan babi. Giliran saya bertanya samamu. Turunin dulu Pak Bombom. Mulutmu itu jangan gitu ya bangsat ya. Kurang ajar lu ya. Biarin ya. Nggak ngaku dulu. Kamu baru dikasih naik ngaku. Saya goblok bahasa Arab. Ngaku. Iya. Nah baik, saya goblok bahasa Arab. Kalian semuanya orang sunting, orang sulit ya. Kalian semuanya orang gila rupanya. Ini Anda saya dialog 2 menit bertanya, 5 menit menjelaskan. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang daripada Anda. Ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstik, curang sama kambing daripada Anda. Kalian penyembah bangke. Kain cuma. Orang gila. Kau bilang 2 menit, terus menjawab 5 menit. Oke. Jadi begini, yang di room, yang di live chat, ya udah diturunin dulu Pak Bombom, diturunin dulu Pak Bombom. Turunkan dulu Pak Bombom. Turunkan dulu. Aduh, para channelnya Bombom parah. Berarti Zuma mengakui dia adalah orang gila sesuai tadi surah tadi yang dikatakan di Al-Hijr 15 ayat 6 bahwa yang diturunkan Quran itu adalah si Zuma dan umat Islam. Berarti mereka orang gila. Karena di sini tidak pernah dikatakan Muhammad. Jadi dia sudah mengakui. Ada ayatnya itu kamu framing. Ada ayatnya itu kamu framing. Nggak ada ayatnya yang menyembah manusia. Nggak ada. Aku ditanya. Nggak ada. Saya sekarang bertanya. Ya, gue yang jawab. Nanti lagi itu Bang, nanti lagi. Giliran saya sekarang. Jadi kau akuin. Jadi kau orang gila ya Zuma, kau akui ya kau orang gila ya. Yesus Markus 3 nomor 20. Al-Hijr ayat 6 itu mengatakan Aceh dengar ini dulu. Ini jawabannya Zuma, ini jawabannya Zuma. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang. Ini jawabannya Zuma. Andai saja kami sama lipstick, saya lebih diturunkan kembali saudara-saudara. Diturunkan kembali. Wow. Diturunkan Bang Zuma. Itu saya katakan itu karena siapa Sofiatul ngaku teman saya. Gila berarti dianya. Itu saya katakan itu karena siapa Sofiatul ngaku teman saya. Terus saya ditanya apa? Enggak, itu memang kamu sukanya doyannya kambing sama batang pisang. Daripada sama Sofiatul, mending saya sama kambing. Itu buat kalian sebenarnya. Itu lain ceritanya. Giliran saya bertanya.
Ya, tanya. Lo apa? Oke, mana Bapak tadi tuh? Temernya, munculkan temernya. Tanya aja. Mana temernya? Temernya kasih. Ya, tanya aja. Ya, jadi yang licik jadi yang di live chat ya, yang di live chat bahwa sebentar Pak King David. Jadi Pak yang di live chat dengarkan ya bahwa si Zuma si Kipli ini sudah mengakui bahwa dia adalah orang gila. Jadi pahamlah kalau berbicara dengan si Kipli ini, dia adalah orang gila karena dia mengakui dia adalah orang gila. Jadi si Kipli ini benar-benar orang gila karena nabinya pun dia katakan gila. Jadi dia orang gila dan nabinya pun orang gila. Dia yang ngomong loh, bukan saya ya. Jadi yang di live chat, yang di live chat pahami ya. Tadi Al-Hijr mengatakan tidak ada kata Muhammad orang gila, tapi dia ngotot itu adalah Muhammad adalah orang gila. Jadi dia sedang menghujat nabinya sendiri ya. Dia sedang menghujat nabinya sendiri. Karena apa? Saya mengatakan itu di situ tidak ada tulisan Muhammad. Di dalam kitab itu, di dalam surah itu tidak tertulis nama Muhammad. Jadi yang gila itu adalah si Zulkifli diakui. Nah, tetapi dia ngotot itu adalah Muhammad. Oke teman-teman, silakan yang lain. Tadi di awal dia menuduh Rasulullah gila. Ya, sekarang dia lagi udah ketakutan. Ini kau ngobrol sabar. Biar saya bicara dulu ya. Sang penggugat baca WA, sebentar ya. Sang penggugat baca WA. Ini karena saya sekarang punya jam, tidak bisa bikin lama-lama. Penggugat tolong bikin thumbnail baru. Kita bikin thumbnail baru tuh, nanti kita tutup dulu, baru kita lanjut supaya time baru ya. Ya, boleh penggugat. Oke. Bikin thumbnail baru. Iya, nanti kita bikin thumbnail baru. Karena ini thumbnailnya, dengar dulu. Iya, sabar. Saya mau bikin thumbnail baru. Karena ini thumbnailnya saya, dengar, saya mau bikin thumbnail tentang Zuma dengan Sholat Bem 2 supaya thumbnailnya enak. Ini kan thumbnailnya kan pausang, saya mengundang pausang. Kita bikin ulang aja supaya kita bisa mulai, oke? Pasang buat bikin dulu, baru kita tutup, baru kita mulai lagi dengan thumbnail baru ya. Nanti masuk lagi. Oke. Jadi gini Pak Bom sebelum ditutup. Ya. Jelas tadi. Bom tadi turunin Pak Bom dinaikin lagi. Heran Pak Bom juga aneh. Sudah, tenang. Saya bikin thumbnail baru. Memframing dia kata-kata itu. Boleh saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Kalau ketakutan Bang Zuma di-kick lagi. Alah, orang juga menjadi saksi kok. Kamu mengatakan di awal Rasulullah Muhammad SAW itu gila, membawa Al-Quran. Lalu kemudian memframing yang gila katanya Zuma. Emang Zuma yang menerima Al-Quran? Orang tua. Yang gila itu yang menerima Al-Quran. Emang saya yang menerima Al-Quran? Ya, takutan dia mulai memframing. Apa tujuannya membawa ayat ini rupanya? Tujuannya membawa ayat ini apa? Untuk menuduh. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang menuduh Rasulullah itu adalah orang-orang kafir. Tapi kemudian dia memframing. Katanya Al-Quran itu diwahyukan ke saya, diwahyukan kepada umat Islam. Gitu loh. Ya, jadi mereka sudah mulai ketakutan. Setelah mereka menghujat, mulai Pak Bom takut. Pak Bom juga takut. Padahal yang membuka tadinya bahwa dialog, dikasih ruang 2 menit bertanya, 5 menit menjawab. Orang tua ini ternyata ya memframing, menghujat, menista Rasulullah. Setelah saya jelaskan bahwa Al-Quran pun membantah tuduhan itu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukanlah orang gila, gitu loh. Tetapi kemudian ternyata tetap saja di framing. Nanti setelah dia tersadar, saya sudah menista ini, barulah kemudian dia balikkan ke kita. Ya, kita saksikan. Ya, kita lihat ada Dinda Rifa. Kita simak aja dulu ya, teman-teman. Ini saya kesini karena memang saya selalu ditantang. Diskusi Bang Zuma dengan siapa tadi, Pak Cekek itu ya. Nah, saya tanya sama Pak Bom nih, kalau ada orang lain yang mengatakan kalau Pak Bom gila, Pak Bom itu percaya nggak kalau Pak Bom itu gila?
Enggak, orang lain yang bilang. Nah, iya orang lain yang bilang. Gimana dulu? Redaksinya gimana dulu? Redaksinya gimana? Saran Saya saya lagi gini, Pak. bertanya sama Pak Bom Bom. gini. Yang lain tolonglah. Yang lain diam aja dulu, biar saya menjawab. Pak Bom Bom, ini supaya ini roomnya Pak Pak Bom Bom Bom. biar jelas. Sebentar, Soalnya nggak satu menit. ngomongnya abu-abu. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah debat yang sangat menarik dan juga seru, di mana kita bisa melihat para apologet Kristen, mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dan juga terang garam bagi para Ustadz Zuma dan juga kawan-kawannya yang selalu saja mengusik-musik iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka tafsirkan sendiri dengan pemikiran mereka sendiri, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan yang menarik, ketika saya menyaksikan keberlangsungan debat tersebut, saya melihat bahwa Ustadz Zuma dan kawan-kawannya ternyata mereka tidak memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri. Malahan kalau kita melihat, mereka mengatakan dan mengklaim bahwa kita orang Kristen sebenarnya terlalu mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Padahal kalau kita melihat latar belakang Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul, Paulus dia merupakan seorang yang sangat membenci kekristenan. Kerap kali dia juga yang memenjarakan, bahkan juga menganiaya orang Kristen. Akan tetapi pada waktu perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, dan pada saat itulah dia mengalami perubahan dan pertobatan, sehingga dia melayani Yesus Kristus dengan mengabarkan kabar gembira, kabar sukacita kepada setiap orang yang tidak mengenal dan belum mengenal siapa Yesus Kristus itu sendiri. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, semuanya pasti berkaitan dengan karya Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus itu sendiri, tentang kedatangannya, kematiannya, kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus. Dan hal inilah yang tidak dipahami oleh seorang Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Dan bahkan kalau kita melihat Ustadz Zuma bertanya kepada seorang apologet Kristen, di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau Ustadz Zuma bersama dengan kawan-kawan membuka Yohanes 13 ayat 13, di situ dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Hal inilah yang tidak dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Zuma dan kawan-kawannya. Karena apa? Karena memang mereka kerap kali hanya mengutip-ngutip ayat Alkitab, mencomot-comot ayat Alkitab, dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Kalau Ustadz Zuma mau mengerti dan memahami apa yang dituliskan, apa maksud dan tujuan dari penulisan Yohanes 13 ayat 13 ini dengan tafsiran yang benar, dengan menggunakan literatur yang benar, pastinya Ustadz Zuma akan mengerti dan memahami pernyataan Yesus Kristus di dalam Yohanes 13 ayat 13. Karena gelar Tuhan yang dimiliki oleh Yesus adalah sebagai bukti bahwa ia adalah Allah. Gelar tersebut juga memberikan sebuah pemahaman kepada setiap umat manusia bahwa Yesus adalah satu-satu sang juru selamat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus adalah Allah yang layak disembah oleh segenap umat manusia. Hal tersebut berarti bahwa gelar Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sungguh membuktikan keilahian yang dimilikinya. Hal yang paling terpenting dalam ayat tersebut juga merupakan pengakuan Tuhan Yesus sendiri bahwa ia adalah Tuhan, yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang paling berharga atas ketuhanan Yesus Kristus yang diucapkannya sendiri. Hal inilah yang harus dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Zuma dan para polemikus lainnya. Dan saya berharap ketika mereka menggunakan ayat ini, mereka harus menggunakan literatur yang dapat dipercayai dan juga literatur yang sungguh-sungguh mendekati teks atau ayat yang berkaitan dengan pengakuan Yesus Kristus dalam Yohanes 13 ayat 13 ini, bukan menggunakan sumber-sumber dari Injil Filipus, Barnabas, atau Injil-Injil yang di luar keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ya, saya berdoa supaya
Ustadz Zuma bersama dengan kawan-kawannya yang selalu saja mengusik iman kekristenan, supaya mereka sendiri juga boleh mengalami pengalaman pribadi seperti Rasul Paulus, di mana mereka bisa berjumpa dengan Yesus Kristus dan mereka boleh melihat bahwa hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, jalan yang benar dan hidup, membawa kepada kekekalan ketika kita mati kelak, seperti itu. Dan kita terus berdoa untuk para apologet Kristen supaya mereka juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi garam terang dimanapun mereka berada. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.